eee, nggak bisa fit for all gitu ya. Jadi kalau ngelamar misalnya untuk program BPS di Pertamina dengan ngelamar misalnya tadi, di tim event gitu ya, harusnya resumenya beda gitu. Karena kita pasti akan highlight hal-hal yang memang relevan dengan jabatan yang kita tuju. Atau resume untuk daftar beasiswa, resume untuk, misalnya ikut program, student exchange gitu ya, itu pasti beda. Tapi kalau kurikulum vitae itu sebenarnya lebih ke daftar riwayat hidup gitu ya. Jadi isinya apapun yang, mau kita ceritakan tentang hidup kita di situ, kita tuangkan di situ, itu bisa, isinya panjang gitu. Aku pernah dapet, CV seorang researcher yang dulu kerjasama di kampus psikologi, itu udah profesor terkenal, udah kemana mana itu CV-nya 10 halaman kalau nggak salah gitu. Rata-rata kalau CV profesor itu, 10 bahkan lebih halaman, karena memang isinya itu banyakkan daftar publikasi yang sudah, dia, hasilkan, kemudian riset yang sudah pernah dia lakukan dan sebagainya, jadi memang isinya tuh banyak gitu. Sementara kalau resume, yang biasanya dipakai untuk apply segala, macam program termasuk scholarship, termasuk, apply, pekerjaan gitu rata-rata 1 sampai 2 halaman. Maksimal itu ada yang sampai 3 halaman, tapi nggak banyak, rata-rata di 1 sampai 2 halaman gitu. Jadi, sore hari ini biar biar fokus kita ngomonginnya resume gitu, meskipun mungkin nanti istilahnya ke depan karena di kita sebenarnya istilah CV dan resume masih campur aduk, jadi, ini untuk clear aja bahwa yang kita bahas ini resume ya, teman-teman, gitu. Nah, ini sebenarnya kalau mau masuk dunia kerja, ini, pengetahuan buat teman-teman khususnya yang mungkin masih fresh graduate lagi cari kerja atau, masih mahasiswa, siap-siap mungkin sebentar lagi tahun depan barangkali atau bahkan tahun ini lulus dan akan nyari kerja gitu. Jadi, untuk masuk ke dunia kerja itu sebenarnya nggak cuman CV sebenarnya, yang perlu disiapin itu banyak gitu ya. CV itu hanya salah satu, ibaratnya kalau kita mau, masuk, ke gedung Pertamina gitu ya, ini CV itu baru nganter sampai ke pintu gerbang doang gitu. Untuk sampai kita masuk ke gedungnya, masuk ke ruang yang dituju, lalu sampai duduk di, tempat duduk yang kita, mau gitu ya, itu perjalanannya masih panjang. CV itu hanya salah satu dan hanya nganter sampai pintu gerbang, ibaratnya gitu. Jadi, kalau teman-teman yang memang mau persiapan masuk dunia kerja, jangan hanya fokus pada CV gitu ya, fokus juga kepada hal-hal lain. Dan, untuk teman-teman yang posisinya masih kuliah, ini, teman-teman punya punya waktu sekali gitu untuk mempersiapkan portofolio teman-teman untuk bisa lebih ready untuk nanti ikut seluruh tahapan seleksi masuk dunia kerja gitu. Jadi, memang menurutku best time untuk sharing tentang CV, tentang, tentang dunia kerja itu ke teman-teman yang memang masih mahasiswa itu menurutku, waktunya yang paling baik gitu, karena masih ada waktu untuk misalnya ada yang bagian yang kurang nih di CV yang kayaknya belum punya untuk ditaruh di situ, ketika mahasiswa itu teman-teman masih bisa punya waktu untuk ngejar gitu. Apa aja nanti kita, lihat lebih detail gitu ya. Dan CV itu juga bukan sesuatu yang, sekali jadi gitu ya. Ibaratnya teman-teman ikut sharing atau workshop atau seminar, tentang nulis CV, itu bukan berarti setelah itu jadi, CV-nya jadi udah paling oke, udah isinya paling the best gitu ya, udah pasti lolos, ketika melamar kerja itu juga nggak jaminan gitu, karena tadi CV itu nggak sekali jadi. Menyiapkan CV itu ya sama kayak kita menyiapkan, diri kita ya versi terbaik gitu ya. Jadi, oh CV itu kita harus nulis, pengalaman kerja, berarti kan kita harus punya pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu didapat dari mana ya, ketika kita kuliah mungkin kita bisa cari part-time, kita jadi asisten di kampus, kita ikut aktivitas-aktivitas ekstra gitu, itu pengalaman itu didapat dari situ. Baru setelah itu bisa kita tulisin di CV atau resume gitu kan. Jadi ya, bikin resume bukan berarti ikut 1 kali sharing lalu akan jadi. Ini butuh waktu, terus-terusan gitu dan CV itu nggak bisa, sekali jadi dan dipakai seumur hidup gitu. Teman-teman harus terus, update gitu. Sama aku pun sampai sekarang juga CV atau resumeku tetap terus ku-update gitu. Ketika nambah skill baru, ketika nambah pengalaman baru, ketika nambah, network baru dan sebagainya, itu akan jadi referensi yang sangat baik untuk mengupdate CV kita, gitu ya. Jadi jangan berhenti mengupdate CV karena ya CV itu pegangan kita untuk nanti di dunia karir nggak cuman, ibaratnya profesional karir, tapi juga misalnya kayak aku udah kerja 10 tahun di Pertamina, tapi bisa jadi aku perlu nanti ngupdate CV untuk hal-hal lain di luar pekerjaan gitu ya. Jadi, CV itu
along the way itu terus, harus terus di-update. Nah, ini gambaran kira-kira tahapan seleksi rekrutmen untuk fresh graduate, rata-rata kalau manajemen trainee itu more or less tahapannya mirip-mirip lah gitu. Ini aku ambil dari tahapan, seleksi fresh graduate-nya Pertamina, BPS gitu ya. Dari mulai pendaftaran. Nah, pendaftaran ini juga sekarang sudah mulai banyak company, terutama company-company besar yang pendaftarannya bukan lagi ngirim CV gitu ya, ngirim CV manual baik dalam bentuk surat maupun email, tapi biasanya sudah web based. Jadi, sudah ngisi data di website di mana isian data atau formulirnya itu sudah standar dari perusahaan. Apa saja yang harus dicantumkan di situ sudah ditentukan. Standar untuk semua orang, baru CV itu kita lampirkan sebagai, referensi nanti ketika interview. Jadi kalau di Pertamina sendiri memang, ketika seleksi administrasi itu basisnya bukan CV, tapi basisnya adalah isian data yang teman-teman isi, waktu daftar di web. CV itu dipakai ketika mulai tahapan, di psikotes itu ada interview psikolog atau interview user. Itu baru, CV-nya kita download, lalu itu dipegang oleh interviewer, ketika nginterview dia sambil baca CV teman-teman, gitu ya. Tapi ada juga company yang memang, dari, awal seleksi admin itu sudah menggunakan CV. Jadi ini makanya triknya bisa jadi berbeda. Ketika teman-teman daftar, perusahaan yang pendaftarannya sudah web based gitu ya, sudah online ngisi data, CV sebagai lampiran, artinya CV itu bukan lagi sebagai seleksi administrasi, tapi pegangan interviewer. Tapi ketika teman-teman dari awal mendaftar sudah diminta langsung meng-emailkan CV gitu ya, ngirimin CV, artinya CV itu jadi bahan untuk seleksi administrasi. Nah ini nanti, strateginya pastinya, ada sedikit perbedaan gitu. Kemudian, tahapan pertama biasanya seleksi administrasi, kita biasanya, cutting gitu ya dari masih besar, pendaftar. Kalau di Pertamina biasanya kita buka misalnya 100 posisi, itu yang daftar bisa 10.000 bahkan lebih gitu, puluhan ribu gitu. Jadi seleksi admin biasanya kita cut off berdasarkan, syarat yang ada di pengumuman gitu. Misalnya dibilang di situ IPK minimal 3, kemudian, akreditasi universitas, minimal B gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya kita dijadikan cut off di seleksi administrasi. Kita belum lihat CV gitu ya. Kecuali untuk, experience hire. Di experience hire itu kita harus lihat CV karena kita mau pastikan bahwa yang apply itu memang background, pengalamannya, exposure-nya itu relevan dengan jabatan yang akan dituju, gitu. Jadi seleksi admin ini, bisa beda-beda, antar company, antar program gitu ya, bahkan sesama di Pertamina aja kalau, program experience hire dengan fresh graduate itu seleksi administrasinya step-nya bisa berbeda gitu. Jadi jangan patah semangat gitu ya, misalnya apply di perusahaan aku lolos seleksi admin, tapi yang di B nggak lolos, apakah CV-ku salah gitu? Belum tentu itu yang menjadi penyebabnya gitu. Bisa jadi karena memang ada persyaratan basic, yang mungkin belum terpenuhi gitu. Itu yang menjadi, kenapa seleksi administrasi, bisa jadi nggak lolos gitu ya. Kemudian setelah itu kalau di Pertamina kita setelah seleksi admin ada, online screening atau psikotes. Kita bisa bedakan ada 2, kadang online screening dulu untuk cutting dalam jumlah besar. Jadi misalnya dari 10.000 kita mau cutting setengahnya jadi 5.000 gitu. Itu kita nggak langsung psikotes, karena psikotes itu biayanya gede. Jadi kita bentuknya adalah online screening yang lebih singkat, itu biasanya, sudah digital. Jadi teman-teman akan mengisi soal-soal gitu ya, kayak TPA lah ibaratnya. Kayak, tes IQ atau TPA gitu, kemampuan dasar, yang hasilnya biasanya langsung bisa kita dapatkan dari sistem. Jadi ada ini ya, kayak ibaratnya ada kunci jawaban gitu. Jadi lebih cepat, itu untuk cutting di awal biasanya. Kita mau memastikan bahwa yang dicari di TPA itu biasanya apa sih gitu. Itu biasanya, tadi ya kemampuan dasar kayak IQ, kemudian, logical thinking gitu ya, sama, logical reasoning sama analytical thinking. Itu biasanya basic yang kita cari. Kita memastikan bahwa yang lolos di screening itu yang memang setidaknya punya kemampuan, dasar yang, minimal terpenuhi gitulah. Biasanya ada skornya gitu. Ada juga yang selain online screening langsung bentuknya psikotes. Nah, kalau psikotes mungkin teman-teman udah familiar, kalau tes psikotes yang umum itu ada yang, deret angka ya, ada satu lembar gede, terus ada angka-angka gitu, itu bisa ada 2 jenis, ada Pauli atau Kraepelin. Kemudian ada lagi misalnya gambar.
suruh gambar pohon, suruh gambar orang, itu bagian dari tes psikologi. Kemudian ada biasanya soal-soal personality yang bentuknya kalimat, teman-teman disuruh milih mana yang paling sesuai dengan diri teman-teman gitu-gitu. Ada beberapa macam tapi rata-rata psikotes standar itu mirip lah. Kemudian interview itu biasanya ada 2, interview user dan HR dan interview top management gitu ya. Ini juga strateginya bisa beda gitu antara interview user dan juga top management. Nanti detailnya kita akan bahas. Kemudian kalau untuk di Pertamina program BPS juga kita pasti ada medical check up untuk memastikan bahwa yang lolos itu sudah memenuhi standar kesehatan minimal. Dan terakhir yudisium. Nah, yudisium ini kalau di kami misalnya butuh pengisiannya 5 jabatan yang lolos 10. Jadi kita harus memilih meranking dari 10 itu mana yang akan kita pilih. Top 5-nya gitu. Baru kita mulai onboarding gitu. Ini kira-kira gambaran tahapan seleksi rekrutmen fresh graduate. Pastinya antar company bisa beda tahapannya. Ya. Maaf Ya. tanya, ini masih slide 1 atau udah ganti slide ya? Oh, oke, sorry. Di aku udah slide kedua tahapan seleksi. Oh, ini masih slide 1 soalnya. Di teman-teman yang lain juga sama, maaf nih. Aku udah next tetap nggak berubah ya, Tak? Enggak. Coba teman-teman lain gimana? Yang lain lihat nggak? Sama slide 1. Oh, sorry. Aku tadi kirim filenya ke Ina atau mau dibantu share dari Nah, Uta ini udah atau dari masuk. ini? Ini udah masuk slide 4, Mbak. Malahan. Hah? Oke. Coba. Baik. Atau mau dibantu aja, Tak? Aku Oke. koneksinya agak bagus ya. Oke. Tadi kirim ke Ina ya. Oke. Tadi aku kirim ke Ina. Kak, sebentar. Biar lebih lancar. Aku kalau pakai Zoom tuh terus terang ini memang agak-agak lemot nggak tahu kenapa. Biasanya aku pakai MS Team. Iya, ntar dibantu sama Ina. Berarti answer dulu ya. Ya. Udah ngomong berbusa-busa ternyata slide-nya tidak berubah. Mohon maaf. Jadi dibantu Ina aja ya atau Uta ya. Boleh Mbak kirim ke aku? Enggak, Ina lagi OTW sih, lagi mau masuk. Aku udah stop dikirim. Oh ini udah. Udah. Oke. Nah, oke. Kayaknya lebih lancar. Sampai di slide berapa ya, Kak? Yang slide 4 tuh, yang gambar itu. Mohon maaf ya, dari tadi aku ngomong ternyata slide-nya nggak berubah. Oke, ini udah masuk kan, Kak? Udah. Oke, di aku oke. Ya, ini ya. Oke, maaf ya teman-teman. Makasih Uta udah dikasih tahu. Kalau nggak aku ngoceh aja nanti sampai selesai, slide-nya nggak ganti. Oke, boleh di slideshow ya. Kalau mau ganti slide bilang next aja Mbak. Ini masih slide 4. Oke. Oh di aku belum slideshow ya? Emang kayak gini tampilannya ya? Udah slideshow sih. Atau belum masuk ya, Kak? Di aku belum, tapi it's okay. Yang penting di teman-teman udah ya. Oke, jadi sorry ya teman-teman tadi ternyata ada kesalahan teknis. Ternyata di aku udah lancar, ternyata teman-teman nggak muncul. Mohon maaf. Ini tadi sebagai gambaran yang sudah aku sampaikan. Jadi tahapan seleksi rekrutmen fresh graduate. Ini yang aku tahu karena di Pertamina jadi mengacu ke seleksi yang ada di Pertamina. Tentunya di setiap company tahapannya bisa beda-beda. Tapi more or less kalau rekrutmen fresh graduate di company rata-rata tahapannya seperti inilah gitu. Ini sebagai referensi. Nanti kita bahas detail satu persatu ya. Boleh next slide, Ina. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama tentang resume atau CV. Oke, teman-teman, kenapa sih CV atau resume itu harus dibikin semenarik mungkin gitu? Boleh di back dulu satu slide sebelumnya. Oke. Ya, teman-teman boleh sharing. Ada yang mau share? Ini aku lihat kayaknya ada beberapa nama yang sudah masuk yang tadi belum masuk di awal ya.
dengan, coba aku sebut salah satu nama, Hanif. Hanif ada? Hanif M. Ibrahim. Halo Hanif. Oke, atau Delia Dwi Novrianti. Delia ada? Oke, atau yang ada boleh kalau ada yang mau share, kenapa sih CV atau resume ini harus dibuat semenarik mungkin? Gitu. Ada yang mau share? Iya Kak, ini share CV ya? Oh ini, Delia. Enggak belum, nanti CV-nya di akhir. Oke. Menurut Delia, kenapa sih CV atau resume itu harus dibikin semenarik mungkin ketika kita apply lamaran pekerjaan? Mungkin karena CV adalah cara branding awal ketika melakukan rekrutmen. Jadi dan dilihat juga itu adalah kan awal ya, jadi pendaftarnya juga lebih banyak dibandingkan tahap yang sesudahnya. Jadi kemungkinan nantinya yang dibaca itu CV-nya itu jumlahnya akan lebih banyak. Jadi saya rasa tidak mungkin bahwa akan dibaca detail dari atas, jadi sehingga ketika CV-nya tidak menarik atau terlihat sudah memberatkan, kemungkinan besar akan lebih banyak di skip dibandingkan dibaca. Menurut saya itu. Oke, good. Thank you, Delia. Tadi udah dibantu share. Boleh next slide ya, Ina ya. Jadi tadi benar banget kata Delia. Kenapa sih CV atau resume itu harus kita bikin semenarik mungkin? Karena ibarat kita ini lagi jualan, CV itu brosur kita. Brosur kita yang kita tawarin ke calon pembeli gitu ya, ibaratnya gitu kalau kita lagi jualan. Itu adalah brosur atau iklan diri kita gitu. Bayangin kalau kita ngiklanin diri kita nggak menarik gitu. Boro-boro orang mau dengerin, mau perhatiin gitu. Mau lihat aja udah malas pasti di skip gitu kan. Tapi kalau udah menarik, CV-nya menarik itu bukan sekedar desain dan tampilan ya, bukan berarti yang warna-warni itu lebih menarik, tapi yang lebih penting adalah isinya. Gitu. Nanti detailnya seperti apa kita akan lihat. Boleh, ini udah next slide belum ya? Di aku kok belum next slide. Udah Kak, kalau di Mas Uta, ini next slide nggak ya Mas? Enggak. Teman-teman yang lain next slide nggak? Ada dimasuk slide 5 atau masih slide 4? Masih di slide 4. Terkait tahapan seleksi rekrutmen fresh graduate. Oke, berarti sama ya ternyata ya di Ina sama di aku sama. Udah. Nah, sekarang nih baru masuk ya. Oke, jadi resume itu ibarat personal sales brosur gitu ya. Kita mau jualan, kita bikin brosur kan, brosur itu harus dibikin semenarik mungkin. Nggak terlalu banyak tulisan, ibaratnya nggak terlalu riuh, nggak kebanyakan gambar. Semuanya isinya pas gitu. Nah, itu yang nanti kita akan detailkan yang pas tuh yang kayak gimana. Jadi karena ini personal brosur gitu ya, jadi harus menjual, bukan cuma sekedar cerita gitu. Makanya tadi di depan aku sempat share apa bedanya resume dengan CV. Kalau CV itu cerita, cuma menceritakan diri kita ini siapa, udah ngapain aja gitu ya. Kalau resume itu kita jualan, apa yang menarik dari diri kita, apa yang added value yang bisa kita kasih gitu, sehingga orang tertarik untuk merekrut kita gitu. Sehingga ketika teman-teman bikin resume, bikin CV, pastikan ada value apa yang teman-teman tawarkan di CV itu. Kenapa kalau orang baca CV atau resume teman-teman, lalu tertarik untuk, oh ini orang bagus nih, perlu untuk gabung di tim aku nih gitu. Makanya ini harus menjual, sell, not just tell gitu. Nah untuk bikin CV ini menjual gitu, jadi setiap apapun yang kita tulis itu harus menunjukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang menunjukkan achievement, yang menunjukkan suksesnya kita gitu ya. Jadi ketika kita nulis tentang riwayat pekerjaan atau mungkin riwayat organisasi gitu. Kita nggak sekedar nulis pengalaman organisasi gitu ya. Ketua BEM di mana tahun berapa, udah gitu. Nggak gitu doang gitu. Atau cuma sekedar yang ngasih pengalaman kerja, misalnya aku pengalaman di Pertamina, job desk-nya aku tulis semuanya di situ. Oh ngerjain ini, bikin surat ini itu, tugasnya misalnya sekretaris terima telepon gitu, nggak kayak gitu. Tapi ada hal apa yang aku achieve di situ. Ketika aku pernah intern di
misalnya di CV kita tulis ada pengalaman intern setengah tahun di Pertamina gitu. Selama intern 6 bulan tuh kita ngapain? Apa achievement yang kita raih selama 6 bulan gitu. Achievement itu nggak harus menang lomba ya, apapun itu bisa kita tulis sebagai achievement. Misalnya berhasil mencapai target yang diberikan oleh supervisor, itu juga achievement. Tapi makanya di sini setiap apapun yang teman-teman tulis, terutama di riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, kemudian profile, itu isinya adalah achievement atau cerita suksesnya teman-teman. Kemudian hal-hal yang tidak penting, detail-detail yang tidak cukup penting, tidak cukup relevan, itu nggak perlu dicantumkan, gitu ya. Nggak apa-apa, next aja, Ina. Nah, ini adalah general rules untuk menulis CV atau resume gitu ya. Yang pertama, pastikan bahwa teman-teman ketika menulis CV, nggak harus didesain warna-warni, nggak harus didesain sesophisticated mungkin karena nggak semua orang bisa desain. Tapi pastikan ketika menulis resume atau CV itu runut dan rapi, gitu ya. Runut dan rapi. Jadi jangan sampai tampilannya berantakan. Kadang aku menemukan CV ketika sedang seleksi experience gitu ya. Sebenarnya isinya bagus gitu ya, pengalamannya udah banyak, tapi nggak rapi, nggak enak dibaca. Tadi apa yang Delia udah sampaikan, udah sharing ya. Recruiter itu bisa terima CV itu ratusan, hanya untuk 1-2 jabatan gitu. Jadi kalau udah tampilannya aja udah nggak rapi, dibaca susah gitu ya, kita udah males baca lebih detail gitu. Jadi cuma dibaca sekilas. Kadang kalau masih seleksi admin, khususnya untuk yang experience hire, kita pasti akan lihat singkat setiap CV. Mungkin 1-2 menit aja satu CV gitu. 1 menit itu kan nggak cukup kita baca benar-benar detail, dibaca per kalimat, per kata nggak mungkin. Kita pasti go through gitu ya, lihat yang langsung cepat itu biasanya kita lihat experience-nya relevan apa enggak, pendidikannya relevan apa enggak. Situ oke, kita tandain misalnya oke gitu. Yang ini enggak oke gitu. Atau bahkan kalau udah terlalu berantakan kita udah nggak nyaman baca, ya udah kita bisa skip gitu. Jadi benar kata sharingnya Delia. Meskipun nggak semua ya, karena tadi sesuai penjelasanku di awal untuk rekrutmen fresh graduate yang company besar yang biasanya pelamarnya bisa ribuan, seleksi awal kita nggak mungkin baca CV. Biasanya kita hanya mengacu kepada isian data gitu ya. Jadi CV dibaca letter. Tapi ketika interview juga kalau CV-nya berantakan juga interviewer juga pasti akan males duluan gitu kan. Impresi di awalnya udah nggak bagus gitu. Jadi pastikan yang utama itu adalah rapi, runtut, organized gitu ya. Nggak perlu didesain warna-warni. Hitam putih pun akan terlihat bagus kalau teman-teman nulisnya runut dan rapi. Gitu. Kemudian chronological. Jadi jangan lupa dimulai dari yang paling recent, paling update. Jadi kalau nulis riwayat pendidikan misalnya, S2 dulu baru S1. Atau S1 dulu baru SMA. Gitu ya. Jadi jangan dibalik. TK dulu ditulis, baru kuliahnya paling bawah gitu. Padahal kita biasanya kan kalau kita go through itu pasti yang lihat yang awal-awal doang gitu. Jadi jangan sampai informasi penting itu terskip karena kita nulisnya nggak chronological, nggak start dari yang paling update. Ini berlaku untuk semua hal yang teman-teman tulis di resume atau CV. Jadi mulai dari riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, riwayat pendidikan, itu pastikan ditulis dari yang paling updated atau paling terakhir. Kemudian jangan lupa di-highlight dari skill atau knowledge yang paling relevan dengan jabatan yang akan dituju. Tadi di awal aku sudah sempat sampaikan bahwa bedanya resume sama CV apa. Kalau CV itu hanya telling, kita mau menceritakan detail tentang diri kita apa. Tapi kalau CV itu kita udah jualan. Kalau jualan artinya kita ke targeted yang mau kita jual produknya gitu kan. Kalau ibaratnya kalau kita mau jual panci ya jual pancinya ke ibu-ibu, maka cara jualannya pakai bahasa yang bisa dipahami ibu-ibu. Sama, resume juga. Kita bikin resume misalnya dalam waktu bersamaan teman-teman daftar ke dua tempat gitu ya. Kebetulan mungkin pendidikannya general bisa applicable untuk beberapa bidang karir gitu ya. Misalnya satu ke Pertamina, satunya ke misalnya tadi IO gitu ya, di event organizer, itu kan 2 bidang karir yang sangat berbeda. Jangan sampai resumenya sama persis kalian pakai. Jadi nggak one fit for all gitu, tapi bikinnya custom. Jadi kalau daftarnya untuk Pertamina, pastikan isinya highlight skill, knowledge, exposure atau pengalaman kerja, pengalaman organisasi yang memang relevan dengan yang kalian tuju. Misalnya mau daftar program MT, yang disasar oleh MT itu adalah
teman-teman punya pengalaman leadership. Karena MT itu memang disasar untuk jadi future leader di perusahaan. Jadi pastikan kalau daftar program-program MT, itu teman-teman tonjolkan pengalaman leadership atau kekuatan leadership, gitu ya. Berbeda kalau misalnya mau gabung di tim IO, berarti tim IO yang penting adalah skill ke IO-an gitu kan. Artinya teman-teman tonjolkan pengalaman atau skill di bidang event gitu. Apa saja mau pengalaman kepanitiaan mungkin atau skill lain yang teman-teman bisa pakai kerjaan di event gitu. Jadi pastikan resumenya kalian highlight skill dan knowledge-nya yang relevan. Skill dan knowledge itu nggak harus dalam bentuk terpisah ya, kalian list gitu ya, skill nggak harus. Tapi itu bisa tercermin dari ketika teman-teman menulis riwayat pekerjaan atau organisasi gitu. Kemudian pastikan concise ya, nggak terlalu panjang, jadi singkat padat jelas gitu ya. Nggak terlalu bertele-tele kalimatnya, kalian bukan sedang bikin esai gitu. Kemudian bahkan kalian bikin esai untuk misalnya seleksi beasiswa aja kan juga tetap harus concise ya, nggak harus dipanjang-panjangin untuk mencapai minimal jumlah kata-kata gitu ya. Tapi pastikan teman-teman singkat padat jelas gitu. Nah, kemudian untuk font gitu ya, untuk memastikan bahwa CV-nya rapi gitu ya, rapi itu jangan sampai fontnya gonta-ganti. Jadi misalnya judulnya kalian pakai fontnya misalnya apa ya, Times New Roman. Lalu ketika nulis subjudul, profile gitu kalian ganti jadi Arial. Isinya diganti jadi Calibri, tapi ketika mau highlight kalian ganti lagi jadi whatever gitu ya. Jangan gitu, karena itu bikin jadi nggak rapi tulisannya. Berantakan, kesan di mata itu berantakan. Jadi pastikan sebisa mungkin dibatasi maksimum 2 font. Satu font kalau bisa satu font aja udah gitu rapi gitu ya. Nanti bisa diatur mungkin besar kecilnya font gitu kan, itu bisa atau di bold atau di highlightnya bisa dengan di italic atau di garis bawah gitu. Jadi nggak harus gonta-ganti font. Maksimum 2 font aja. Size-nya yang biasanya paling nyaman di mata itu 10 sampai 12. Karena kan teman-teman mungkin riwayatnya banyak, relevan skill, knowledge, achievement-nya banyak, teman-teman mau tampilin, tapi jangan sampai lebih dari 1 atau 2 halaman, mau dibikin padat gitu ya, pastikan size-nya jangan kecil banget gitu, karena mau dibikin padat biar cukup 1 halaman dibikin size-nya 8 gitu, aduh itu yang ada rekruternya males baca gitu, karena kekecilan tulisannya. Jadi font paling kecil itu yang nyaman di mata itu 10, paling gede 12, jangan 14 itu udah kegedean gitu. Kalaupun mau itu dipakai untuk judul di atas, header gitu, it's okay sih kalau memang mau di-highlight entah nama atau apa gitu. Tapi cukup itu doang gitu. Jangan sampai kontennya kalian bikin fontnya gede gitu. Karena itu akhirnya jadi selain jadi boros halaman gitu, itu juga tidak cukup nyaman di mata. Itu kesannya kayak agresif gitu ya. Kalau font gede-gede gitu itu tuh agresif. Jangan lupa juga diatur besar kecilnya huruf ya, misalnya pemilihan kapital bagian mana yang teman-teman mau tulis kapital, mau tulis normal, mau tulis kecil-kecil gitu, itu pastikan juga itu rapi. Gitu. Hindari membuat kesalahan-kesalahan kecil. Nanti di sampel CV yang teman-teman sudah submit ada mungkin sampel tadi ada hal kecil typo gitu yang tapi itu bisa jadi kalau rekruternya orangnya tipikal detail itu bisa mengganggu. Gitu. Jadi pastikan, makanya di terakhir ini proofread, pastikan kalian proofread boleh ke diri sendiri, boleh dibantu teman, karena kadang kalau kita yang bikin sesuatu, kita ngerasa itu udah oke, udah the best, udah perfect gitu. Tapi ketika dibaca orang baru kelihatan salahnya di mana gitu. Jadi teman-teman bisa minta bantuan teman, saudara, keluarga, siapapun yang dekat dengan teman-teman untuk proofread. Pastikan di proofread dulu sebelum disubmit. Dibaca ulang, dilihat dulu ada typo apa enggak, ada misspelling atau enggak, ada wrong grammar kalau bahasa Inggris apa enggak, kemudian ada yang enggak nyaman, enggak di mata dan sebagainya. Jadi jangan bikin sendiri lalu merasa udah paling oke. Sebaiknya di proofread ke orang lain, gitu ya. Kemudian next slide boleh. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung aja, nggak apa-apa ya, takut keburu lupa. Nah ini detail-detail di dalam resume itu apa saja ya yang perlu teman-teman cantumkan ya. Silakan boleh next. Oke, yang pertama adalah personal info, personal kontak, personal detail gitu ya, apapun istilahnya. Isinya yang standar itu adalah nama lengkap, boleh di highlight bagian nama panggilan gitu ya.
Misalnya namaku lengkapnya Prihatiningsih, biasanya aku highlight di 3 huruf pertama karena panggilannya Pri. Di 3 huruf pertama aku bikin warnanya berbeda. Jadi misalnya tulisannya hitam, di PRI bagian depan aku ganti warnanya jadi merah. Itu menandakan bahwa itu panggilannya. Jadi nggak perlu teman-teman tulis nama lengkap Prihatiningsih panggilan Pri, nggak usah gitu, karena itu akan jadi wordy kan gitu. Jadi cukup misalnya di atas di header ditulis Prihatiningsih, bagian yang panggilan namaku tak kasih warna lain untuk highlight atau di bold garis bawah, terserah teman-teman nyamannya yang mana gitu. Kemudian mailing address itu bisa alamat tempat tinggal atau alamat rumah, kemudian alamat email untuk korespondensi, dan kontak phone. Karena ini penting banget gitu, karena ini akan dibutuhkan recruiter untuk mengkontak kembali teman-teman jika lolos ke tahapan berikutnya. Gitu ya. Jadi pastikan di CV itu ada kontak teman-teman. Email dan telepon itu wajib. Kalau alamat rumah itu mungkin sekarang di dunia digital udah optional ya gitu, karena udah jarang yang kita kirim CV lewat hard copy gitu. Kebanyakan udah lewat email. Tapi telepon dan email itu wajib. Kemudian sosial media ini tergantung ya, ada perusahaan yang memang sekarang sudah fokus background check-nya lewat sosial media, tapi paling tidak sosial media yang profesional itu teman-teman cantumkan misalnya LinkedIn gitu. Tapi ini juga nggak wajib sih. Kalau memang teman-teman punya bisa ditampilkan, teman-teman punya dan maintain ya. Jangan sampai juga punya tapi kayak punya-punyaan doang, nggak pernah di-maintain, nggak pernah di-update gitu. Itu malah ketika dipakai untuk background check jadinya malah nggak relevan gitu kan. Jadi pastikan kalau teman-teman cantumkan sosial media, pastikan yang dicantumkan itu memang valid, update, dan yang diposting teman-teman itu yang positif. Jangan sampai teman-teman pede gitu ya, cantumkan akun Instagram gitu, karena ini bukan untuk nambah follower tentunya ya kan, kita mau cari kerjaan. Tapi kalau memang Instagram teman-teman menjual sesuatu yang bisa menambah value buat teman-teman, it's okay. Misalnya teman-teman ternyata influencer dan itu in term of positive thing gitu ya, it's okay ditambahin. Itu kalau company-nya background check-nya lewat Instagram itu bisa menambah value gitu. Tapi jangan sampai teman-teman nulis akun Instagram misalnya, sementara di situ teman-teman postingannya hari-hari galau, ngomongin politik, kemudian nyindir-nyindir nyinyir-nyinyir artis gitu yang nggak penting gitu, ya nggak usah dicantumin mendingan gitu ya. Kemudian untuk ada beberapa company yang tidak membutuhkan informasi seperti agama, kemudian kadang kita punya alamat yang berbeda ya, alamat di KTP dengan alamat domisili dengan alamat misalnya NPWP itu beda-beda gitu, nggak perlu. Pilih satu aja yang memang kalian tinggal gitu, utamakan yang domisili. Itu nggak perlu dicantumin semua alamat, satu aja. Kemudian agama, beberapa company sekarang sudah mulai menerapkan respectful workplace policy. Apa itu? Respectful workplace itu perusahaan mau memastikan bahwa kita tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan sebagainya gitu ya. Sehingga kadang malah penulisan agama itu menjadi tidak perlu. Gitu. Jadi kalau tidak ditanya, agama itu nggak wajib. Tapi kalau teman-teman merasa itu perlu atau apply ke organisasi yang memang berbasis agama, ya itu berarti perlu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah personal profile. Ini summary. Kita ini siapa? Yang orang yang mau direkrut ini kayak gimana orangnya gitu. Isinya bisa skill-skill dan kemampuan yang utama gitu, yang penting gitu. Misalnya mau daftar tadi Ardan, dia karirnya di bidang SDM, mau daftar di tim rekrutmen. Berarti skill apa, kemampuan apa yang berkaitan dengan rekrutasi gitu ya. Yang itu yang Ardan perlu tulis di situ. Atau karir aspirasi, misalnya karir aspirasinya memang di bidang ke-SDM-an gitu. Itu kan berarti yang relevan. Atau bisa juga menunjukkan karakter summary yang positif ya. How do you want to be remembered gitu. Jadi pastikan yang ditulis teman-teman positif dan memang benar, jujur, evidence based gitu. Jadi kalau itu ketika dipegang sama interviewer lalu ditanya, di sini aku sering tuh nanya kalau di CV atau di form isian biasanya suka nulis misalnya strength-nya adalah disiplin, jujur atau apa gitu. Biasanya aku di interview suka nanya gitu. Ada apa nih yang apa atau misalnya bisa diceritakan gitu, misalnya kejadian apa yang menunjukkan bahwa dirimu tuh jujur atau disiplin. Jadi pastikan ketika teman-teman nulis yang sifatnya karakter ya, personality di CV atau resume atau di form isian pendaftaran, itu sesuatu yang teman-teman bisa buktikan. Jadi kalau ditanya saat interview teman-teman bisa jawab. Gitu ya. Jangan sampai nulis strength-nya
apa ketika ditanya di interview bingung, gelagapan jawabnya, gitu ya. Oke, boleh next. Yang ketiga, setelah personal profile, isinya adalah job experience gitu. Pastikan yang ditulis adalah yang relevan. Dan juga tidak hanya mencantumkan job desk doang gitu ya. Tapi di pekerjaan itu teman-teman udah ngapain, udah achieve apa, atau skill apa yang terbangun dari pekerjaan itu. Misalnya di Pertamina sendiri aku sudah pindah-pindah beberapa jabatan gitu. Sekarang di Senior Analyst Human Capital Business Partner. Sebelumnya di misalnya analis people management. Nah, di situ ditulis nih, selama menjadi analis people management itu sudah ngapain? Misalnya berhasil menjalankan project ini dengan capaian sekian gitu ya misalnya. Atau misalnya ikut kompetisi apa juga boleh gitu. Whatever yang menurut teman-teman itu adalah achievement di jabatan itu. Achievement nggak harus dalam menang lomba, menang kompetisi, tapi achieve target KPI itu juga achievement. Apalagi kalau misalnya achieve-nya beyond gitu ya, itu teman-teman bisa tulis. Atau skill apa yang teman-teman berhasil di-develop selama di jabatan itu. Misalnya tadi menjadi analis people management. Selama menjadi analis people management, misalnya develop skill terkait kompetensi manajemen, dibuktikan dengan misalnya berhasil tadi menjalankan project ini atau certified ini atau mengikuti pelatihan ini. Itu teman-teman bisa tulis di job experience. Jadi untuk achievement, skill dan juga riwayat pelatihan itu nggak melulu harus dibikin dalam kolom terpisah. Tapi kalau ternyata itu relevan dengan riwayat pekerjaan atau riwayat organisasi, teman-teman bisa tulis gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman fresh graduate, belum sama sekali nggak punya pengalaman kerja, mau ditulis apa ya di experience kita? Teman-teman bisa tulis pengalaman berorganisasi. Karena untuk fresh graduate, pengalaman organisasi itu sama dengan membangun leadership dan technical skill gitu ya, itu sama dengan pengalaman kerja gitu. Jadi kalau memang sama sekali nggak ada pengalaman kerja yang dibayar gitu, karena selama ini kan bayangan kita job experience itu artinya kerja yang dibayar, padahal nggak harus gitu. Job experience itu teman-teman bisa jadi asisten di lab gitu ya, yang even nggak dibayar, kemudian jadi panitia apa gitu atau pengalaman organisasi apa, itu bisa ditulis. Konsepnya sama, ngisinya sama. Jangan hanya ditulis job desk-nya atau tugasnya apa, tapi pastikan peran utama teman-teman di situ sebagai apa, achievement yang sudah dicapai apa, atau skill yang didapat itu apa. Gitu. Kemudian pendidikan dan training gitu ya. Ini pendidikan ini bisa dipisah, bisa digabung. Misalnya pendidikan itu ditulis yang formal. S1, S2 gitu ya bisa ditulis. SMA itu nggak perlu ya, kecuali ditanya gitu. Cukup dari diploma, sarjana itu yang cukup ditulis. Dan pastikan urutannya tadi chronological dari yang paling updated. Kemudian tulis yang relevan gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ini kuliahnya misalnya double gitu ya. Atau sambil kayak aku misalnya aku udah kerja, background pendidikanku adalah psikologi, baru-baru ini ambil diploma Montessori gitu. Tapi ketika misalnya someday misalnya aku apply company lain selain Pertamina, yang bidangnya nggak membutuhkan Montessori, ya aku nggak perlu tulis bahwa aku lulusan diploma Montessori gitu. Itu nggak perlu ditulis gitu, karena kan bukan sesuatu yang sifatnya relevan. Kemudian training juga kadang teman-teman itu banyak aku menemukan khususnya yang fresh graduate itu semua seminar yang diikuti ditulis, nggak usah gitu. Ada puluhan seminar yang belum tentu itu relevan gitu. Nggak usah, pilih aja prioritas mana yang memang relevan dengan posisi yang akan dituju gitu. Jadi nggak usah tiga aja udah bagus sepanjang 3 itu relevan gitu dan itu memang menambah value teman-teman. Gitu. Jadi nggak harus banyak gitu ya. Boleh next. Nah ini menurutku ini optional ya, tapi teman-teman bisa tambahkan kalau memang ada value yang bisa teman-teman tambahkan di resume atau CV-nya, atau misalnya dari segi halaman gitu ya masih ada space daripada kosong, teman-teman mau nambahin itu boleh gitu. Tapi ini nggak wajib sifatnya kalau menurutku. Misalnya specific skills dari language, kemudian kemampuan komputer, atau mungkin qualities lain yang berbeda dengan ada teman-teman punya keunikan skill gitu ya dibanding kandidat lain. Ini ditulis gitu ya.
Bahasa itu kalau memang apply terutama di perusahaan asing gitu ya, itu kan memang butuh wajib harus menguasai bahasa tertentu. Nah, itu harus ditulis gitu. Tapi kalau daftarnya misalnya kayak di Pertamina BUMN kan kita juga di awal sudah mensyaratkan nilai TOEFL misalnya. Dari nilai TOEFL aja udah ketahuan skill bahasanya seperti apa gitu. Jadi ditulis atau enggak ini pilihan. Kemudian interest ini bisa menambah value, bisa juga enggak gitu. Tergantung teman-teman hobinya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman hobinya olahraga dan olahraga itu sudah sampai misalnya ikut kompetisi juara, itu perlu ditulis gitu karena menambah value. Tapi kalau hobinya nongkrong gitu ya, nongkrong di kafe gitu ya nggak perlu ditulis karena kan nggak menambah value. Atau misalnya pernah ada juga aku menemukan CV yang nulis hobinya adalah menonton serial TEDx ya, TEDx ya. Itu juga menambah value menurutku gitu karena yang ditonton sesuatu yang memang menambah knowledge, menambah skill gitu. Tapi kalau hobinya nonton Netflix gitu, rebahan gitu kan, ya nggak usah main karambol gitu ya. Orang dulu banget ya main karambol. Itu nggak usah gitu. Tapi kalau ya olahraga yang itu sudah memang teman-teman sudah sampai master gitu ya, itu bagus untuk ditulis. Kemudian personal data ini kalau nggak ditanya ini nggak wajib ditulis ya, agama, kemudian kebangsaan, status pernikahan itu nggak wajib kecuali memang ditanya. Tapi kalau mau ditulis sepanjang memang secara space juga masih memungkinkan, it's okay, nggak apa-apa. Oke, boleh next. Nah ini do's and don'ts-nya untuk teman-teman ketika menulis CV. Yang pertama yang harus dilakukan, yaitu pastikan bahwa resume atau CV-nya tadi unik gitu ya. Ada value berbeda yang dijual oleh teman-teman di resumenya yang berbeda dengan kandidat lain. Jujur, ini penting karena ini akan menjadi referensi interviewer ketika interview. Jangan sampai tadi gitu, teman-teman nulis sesuatu yang ketika ditanya teman-teman nggak bisa jawab. Oh, aku pernah menemukan ini banyak relawan jendela ya, pernah menemukan CV kandidat BPS Pertamina yang nulisnya relawan komunitas jendela Jakarta. Waduh, terus ketanya dong gitu kan, kok aku nggak tahu nama ini siapa gitu kan. Sampai kutanya ke pengurus jenjak juga, kenal nggak nama ini, kok nggak kenal gitu kan. Akhirnya digali waktu interview, kutanya di situ perannya sebagai apa, kegiatannya ngapain di komunitas jendela, ternyata baru datang sekali doang gitu. Ya kalau cuma datang ke komunitas sekali ya nggak usah ditulis di resume lah gitu. Karena kalau ditanya-tanya tentang komunitas teman-teman juga belum tentu bisa jawab. Gitu. Kemudian tadi ya selling skills and achievement. Jadi pastikan di dalam tadi ya every line itu harus menceritakan success story. Pastikan itu ada di resume teman-teman. Kemudian relevan, pastikan yang ditulis atau dicantumkan memang yang relevan dengan yang mau di-apply. Pastikan CV-nya atau resumenya enak dibaca, gampang dibaca, organize, rapi, runut, enak dilihat gitu ya. Kemudian tunjukkan value apa yang teman-teman bisa bawa kalau teman-teman bekerja di perusahaan ini atau institusi ini. Dan pastikan tone-nya positif. Ya, tone resume harus positif. Nah kebalikannya yang nggak boleh itu tadi ya, one fits for all. Jadi bikin satu resume pokoknya apply apapun dipakai satu resume gitu. Sebaiknya jangan. Pastikan teman-teman relevan. Resume dengan apa yang dituju itu relevan. Kemudian nggak jujur gitu ya. Kayak tadi contoh-contoh yang sudah aku sampaikan. Kemudian hanya nulis job title doang di job experience tanpa menceritakan achievement-nya apa, skill-nya apa, perannya apa. Too much information atau not enough information. Jadi kebanyakan nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Jadi pastikan pas gitu ya. Irrelevant, terlalu panjang, bikin bingung gitu ya, ya bikin yang baca bingung, atau bahkan teman-teman nulis CV-nya tone-nya negatif, itu jangan sampai. Gitu. Oke, lanjut. Next slide. Untuk CV kayaknya udah, ini kita mau bahas terakhir cover letter. Cover letter. Nah, ini penting nih, yang kadang teman-teman lupa gitu. CV-nya udah keren-keren, tapi waktu ngirim cuman di-attach doang sama judul, nggak ada kata-kata sama sekali itu. Jangan sampai ya teman-teman gitu, karena pengantar itu perlu. Meskipun sekarang kita sudah dunia digital,
bukan berarti kita nggak pakai. Kalau dulu mungkin hard copy ada 1 lembar surat pengantar gitu ya ibaratnya. Meskipun lewat email, teman-teman juga harus kasih pengantar di badan emailnya. Jadi gimana sih bikin cover letter yang oke gitu ya. Boleh next slide. Nah, jadi cover letter itu adalah statement yang memperkenalkan diri kalian gitu. Jadi ya ini sama gitu. Ini jualan juga gitu. Sama kayak resumenya udah dibikin sebagus mungkin untuk menjual keahlian teman-teman. Jangan sampai cover letternya nggak menjual gitu, nggak powerful gitu. Jadi pastikan isinya memang berisi kalian mau apply pekerjaan apa, tahu lowongan ini dari mana, kemudian kenapa tertarik. Gitu ya. Ini penting, kenapa kamu tertarik dan kualifikasi apa yang kamu punya yang memang bisa cocok dengan jabatan ini. Jadi misalnya aku lupa ngasih contoh, tapi misalnya kata-katanya bisa dengan hormat Bapak Ibu gitu ya, tim rekrutmen Pertamina misalnya. Saya tertarik mendaftar untuk program BPS Pertamina tahun sekian berdasarkan informasi yang saya terima dari website Pertamina misalnya. Saya tertarik untuk mengikuti program ini karena gitu. Karena apa nih gitu? Karena value perusahaannya yang menarik teman-teman atau karena programnya itu relevan dengan passion-nya teman-teman. Ceritain di situ. 1-2 kalimat aja cukup. Lalu kualifikasi apa yang teman-teman punya? Kenapa kok teman-teman perlu direkrut oleh rekruter nih gitu. Misalnya saya punya pengalaman pernah bekerja di sini yang itu cocok gitu ya dengan jabatan yang akan dituju gitu. Kemudian kalau punya achievement yang relevan itu boleh dicantumkan, ini optional. Dan ini akan menjadi nilai plus juga kalau teman-teman tambahkan hal-hal dasar yang teman-teman tahu tentang perusahaan ini. Misalnya karena misalnya value Pertamina adalah akhlak gitu. Akhlak itu amanah lalala. Intinya nanti kalian bisa sambungkan bahwa itu value itu cocok dengan value yang teman-teman punya gitu. Itu sebagai sampel ya, itu nggak harus tentang value. Tapi bisa tentang bisnisnya. Oh, bisnis perusahaan ini tentang education gitu. Dan itu sangat relevan dengan passion saya di bidang education. Dibuktikan dengan saya sudah 10 tahun aktif di komunitas sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Kayak gitu, itu perlu dicantumkan. Dan ditutup dengan standar ya, misalnya besar harapan saya untuk bisa nanti bertemu dalam sesi interview. Ya inilah, nanti teman-teman cari contoh. Pasti banyak. Nanti kalau perlu contoh, mungkin aku bisa tampilin. Gitu. Mungkin untuk CV dulu, CV udah dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanya? Nanti kalau masih ada waktu kita bahas yang lain, psikotes, interview dan sebagainya. Tapi mungkin kita Q&A CV dulu ya, takutnya teman-teman mungkin ada yang punya aktivitas lain. Silahkan kalau ada yang mau tanya, boleh. Halo Kak. Ya. Ya, mau tanya. Boleh, silahkan. Iya, beberapa waktu itu kan sempat ikut pelatihan CV juga. Nah, kebetulan mereka itu selalu ngasih saran ke kita bahwasannya kalau bisa ini ya buat CV-nya itu tuh yang sesuai sama ATS friendly gitu. Nah, itu sebenarnya seperlu itukah menggunakan ATS friendly yang sekarang ada checker-checkernya gitu ya Kak, kalau di web-web itu apakah yang seperti itu tuh perlu ataukah seperti apa? Terus habis itu pertanyaan kedua, sebenarnya kalau untuk CV sendiri itu maksimal halamannya itu ada berapa ya Kak? Gitu. Oke. Udah itu aja ya. Yang pertama soal ATS, aku terus terang ini ya, aku nggak familiar dengan itu karena kami nggak pakai gitu. Di Pertamina mungkin kalau dibilang ada sistem-sistem apa yang dipakai itu kita nggak pakai sih gitu. Jadi format-format standar yang digunakan silahkan gitu. Mungkin ada beberapa company yang pakai applicant tracking system ya, tapi kalau di Pertamina kita terus terang saat ini belum pakai gitu. Jadi aku terus terang nggak familiar dengan ATS. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan itu aku nggak bisa jawab. Kemudian kalau untuk jumlah halaman, idealnya berapa sih gitu ya? Sebenarnya nggak ada baku gitu ya, harus segini, harus gitu. Tapi rata-rata resume yang kita sering terima itu 1-2 halaman. Maksimal 2 halaman itu udah banyak gitu. Jadi
jangan terlalu panjang gitu ya, jangan juga terlalu pendek, mungkin setengah halaman gitu enggak sih. Setengah halaman tuh kayak orang nggak niat bikin CV. Jadi 1 sampai 2 halaman itu ideal gitu. Semoga Oke, bisa siap, menjawab. siap Kak. Sebenarnya ada pertanyaan juga sih Kak, karena beberapa kali aku ikutan itu juga, mereka mengatakan bahwasanya kalau kita ngasih fotonya kita itu tuh kayak jadi bias gitu loh Kak. Takutnya ketika nanti penyeleksi itu ngelihat gitu, siapa tahu malah mirip kayak teman yang ternyata dia benci gitu, dan akhirnya malah kita nggak jadi diseleksi kayak gitu. Nah itu tuh apakah benar Kak gitu? Tapi kan kadang pernah nih aku buat CV gitu, tapi nggak dikasih fotonya gitu, tapi kayak kok rasanya kurang gitu, nggak menunjukkan ini kita gitu loh. Nah kira-kira itu gimana Kak? Oke, foto itu sebenarnya sifatnya opsional gitu ya. Kalau di Indonesia terus terang itu masih kepake sih. Tapi kalau teman-teman mungkin dipakai untuk apply international company atau untuk scholarship keluar, itu udah jarang yang pakai foto. Foto kecuali diminta gitu ya. Kalau enggak perlu foto, karena sebenarnya bukan soal ini ya. Tadi misalnya ada takut bias, mungkin bisa jadi iya gitu, tapi yang lebih relevan dengan dunia sekarang tadi ya, respectful workplace policy. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan global, itu sudah mulai sadar tentang pentingnya respectful workplace. Respectful workplace itu apa? Itu tadi ya, kita perlakuannya fair, tidak memandang misalnya suku, agama, jenis kelamin, ras, whatever gitu ya. Jadi sehingga orang menghindari misalnya tahu gendernya tertentu, sehingga kita lebih ada gender bias, sehingga kita lebih memilih misalnya yang laki-laki atau sebaliknya yang perempuan gitu. Atau misalnya kalau lihat foto kemudian kita ada bias tadi gitu, misalnya ada warna kulit, kemudian ada karakteristik tertentu dari suku atau daerah tertentu gitu. Lebih ke sana sih. Jadi perusahaan-perusahaan global termasuk Pertamina sekarang kita sudah mulai menerapkan respectful workplace. Tapi terus terang kalau di rekrutmen kita masih lihat foto sih kalau di Pertamina. Tapi bisa jadi kalau global company mungkin udah enggak, karena tadi lebih ke kebijakan respectful workplace tadi sih. Jadi kalau intinya kalau daftar di lokal masih di Indonesia nggak apa-apa, masih amanah pakai foto tuh masih oke. Even Pertamina juga kita masih pakai kok. Tapi kalau udah global company atau tadi ya scholarship keluar itu kayaknya udah jarang pakai foto. Oke Kak. Kalau fotonya sendiri itu sebenarnya ada ketentuannya gitu nggak sih Kak? Mungkin yang menarik untuk para penyeleksi itu sebenarnya fotonya yang seperti apa? Apakah foto formal seperti kayak foto KTP gitu, atau foto yang seperti apa gitu? Oke, yang paling standar sebenarnya pas foto ya, gitu. Pas foto formal itu udah standar ya, karena kan dalam konteks rapi gitu, profesional gitu ya. Tapi nggak harus. Yang menarik justru menurutku semi formal. Jadi bukan pas foto, tapi tetap dengan pakaian yang sopan gitu ya, pakaian kerja. Kecuali teman-teman daftarnya di industri kreatif. Kalau teman-teman kerjanya misalnya sebagai desainer atau industri kreatif lah, itu bahkan pakai kaos juga no problem gitu. Tapi kalau daftarnya misalnya BUMN gitu, yaitu either pas foto atau foto semi formal yang memang pakai pakaian rapi kerja gitu. Nanti di salah satu CV yang disubmit itu ada satu sampel foto yang menurut aku itu menarik. Bukan pas foto, tapi foto itu menurut aku oke gitu. Nanti aku tampilin habis ini mungkin. Gitu. Jadi nggak harus pas foto, boleh foto semi formal, tapi pastikan posenya nggak aneh-aneh, netral, pakaiannya nggak aneh-aneh gitu ya. Misalnya ada tuh yang pakai CV, pakainya lagi pakai baju adat, pakai topi-topi daerah atau sanggulan gitu, itu nggak perlu lah gitu. Pilihnya pas foto yang normal atau foto semi formal lagi ketawa juga oke, karena itu justru menunjukkan openness gitu ya, dan positif gitu, it's okay nggak apa-apa, tapi pakaiannya sopan, pakaiannya formal gitu ya, itu nggak masalah banget. Oke, siap. Terima kasih Kak. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oke, kalau nggak ada mungkin izin review CV teman-teman yang udah disubmit ya. Mumpung pembahasannya masih tentang CV, jadi masih relevan, dan nanti aku tampilin contoh cover letter yang
pernah aku buat gitu. Ini sebenarnya kemarin buat assignment Montessori, tapi isinya relevan. Gitu. Sebentar Kak, kayaknya ada yang raise hand. Oh boleh boleh. Ya Mbak Delia Dwino. Mbak Delia mungkin. Iya Kak, Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya dan mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam karena sedang kurang enak badan. Untuk pertanyaannya, dari pengalaman saya lihat contoh-contoh itu, saya rasa lebih banyak yang menyantumkan hasil pelatihannya atau sertifikasi gitu. Nah, di pertanyaan saya di sini, apakah prestasi tadi itu akan dijadikan satu dengan seperti sertifikasi atau nantinya bisa ditambahkan kasarannya seperti subbab khusus buat pencapaian prestasi atau dan lainnya, karena sepertinya atau yang saya lihat juga di LinkedIn kayaknya sedikit sekali yang mencantumkan terkait prestasi, tapi lebih banyak mencantumkan terkait pengalamannya, mungkin seperti magang, mengikuti pelatihan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya terkait prestasi ini, kalau dimasukkan CV untuk mendaftarkan pekerjaan, apakah masih memiliki nilai yang cukup besar, atau ternyata hanya bernilai besar ketika diajukan dalam beasiswa? Terima kasih, Kak. Oke, ya. Oke, makasih pertanyaannya. Ya, tadi soal seminar atau sertifikasi. Tadi sebenarnya udah sempat aku singgung. Jadi pastikan ketika teman-teman menulis daftar seminar atau sertifikasi itu memang relevan dengan posisi yang akan dituju. Misalnya teman-teman background-nya adalah dari jurusan akuntansi, kemudian ada sertifikasi biasanya brevet ya, kalau atau dari pajak itu biasanya ada sertifikasi brevet, itu penting untuk dicantumkan karena relevan dengan tujuan jabatan yang akan dituju kalau mendaftarnya di bidang finance gitu. Itu kan valuable banget gitu. Atau misalnya kayak Ardan mau daftar sebagai tim rekrutmen lalu sudah punya sertifikasi sebagai kompetensi based interviewer gitu. Itu bagus gitu. Jadi memang pastikan kalau mau nulis sertifikasi atau seminar itu memang yang relevan. Tapi jangan sampai, ini juga aku dulu melakukan kesalahan ini gitu. Waktu kuliah semua seminar yang aku ikuti tak tulis gitu di CV gitu kan gitu. Tapi ternyata ya setelah masuk ke dunia rekrutmen ternyata itu nggak perlu gitu. Cukup cantumkan yang relevan aja. Gitu. Terus sama apa tadi ya? Terakhir pertanyaan, sorry aku terkait mencantumkan prestasi, mungkin pernah mengikuti juara lomba apa gitu, apakah itu pasti dilirik oleh perusahaan atau itu cukup dilirik ketika mendaftarkan beasiswa saja? Oke, ya tergantung prestasinya di bidang apa. Tapi menurutku kalau memang ada prestasi yang sifatnya kalian juara sesuatu, itu cantumin aja. Bisa dibikin sub khusus gitu ya, achievement gitu misalnya atau prestasi. Di situ teman-teman tulis misalnya memang teman-teman kan memang ada ya tipikal orang yang senang ikut lomba, senang ikut kompetisi dan sering jadi juara gitu. Ya itu kan salah satu kelebihan gitu kan. Teman-teman bisa tulis jadi satu sub sendiri, achievement atau prestasi. Misalnya juara satu, biasanya apa sih kalau di kampus tuh juara satu lomba apa, juara sekian lomba apa, juara lomba debat misalnya, itu nggak apa-apa ditulis gitu. Tapi kalau konteksnya teman-teman experience hire, sudah ada pengalaman misalnya, udah pernah kerja misalnya 3 tahun, lalu mau daftar pekerjaan di company lain gitu ya. Prestasinya bisa ditulis di riwayat jabatan. Jadi di job experience misalnya pernah bekerja di sini, posisinya apa gitu, lalu di situ teman-teman tulis selama kerja di situ prestasinya apa. Misalnya juara lomba atau tadi achieve target tertentu gitu ya. Atau apa silahkan teman-teman bisa tulis di job experience gitu. Tapi kalau fresh graduate karena berarti kan teman-teman belum bisa mencantumkannya di riwayat pekerjaan ya silahkan bikin subjudul sendiri juga nggak masalah. Semoga menjawab pertanyaannya. Dari Delia masih ada yang mau ditanyakan? Halo, suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran kok, Kak. Oh, kedengaran, oke. Oke, tadi pertanyaan Delia semoga sudah terjawab ya. Kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan lagi. Ini di chat ada yang nanya, Muhammad Iqbal Firdaus.
kalau di lingkup perusahaan nasional kita tidak menyertakan foto, itu peluangnya atau perspektif rekruternya kira-kira bagaimana ya Kak gitu. Ini ya tergantung rekruternya ya gitu ya. Kalau rekruternya memang tipikal yang maunya lihat foto dulu dan tergantung jabatan yang di-apply. Ada jabatan-jabatan yang memang mensyaratkan teman-teman harus melampirkan foto. Misalnya posisi sekretaris. Nggak bisa dipungkiri posisi sekretaris itu di mana-mana pasti minta foto gitu. Bahkan kalau kita biasanya minta fotonya nggak cuma pas foto tapi foto posisi berdiri gitu. Untuk kita bisa tahu apa teman-teman profil kandidat itu secara keseluruhan seperti apa. Atau misalnya pramugari, pilot itu kita masih lihat foto gitu. Tapi kalau di pekerjaan sebagai staff office itu sebenarnya nggak wajib sih, itu optional gitu. Tapi kalau memang punya foto ya kenapa nggak dicantumin sih? Why not? Nggak apa-apa. Kalau di ini ya daftar perusahaan nasional ya gitu. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Atau kita mau ini? Mau lihat review ini ya, review CV. Kalau ada yang mau nanya boleh ya, langsung aja nggak apa-apa. Nah, ini karena lagi ngomongin foto, jadi aku izin tampil. Ini udah muncul belum ya? Share screen dari aku? Udah. Udah ya. Oke, ini Tri Audia Lestari ini apakah ada di room ini? Ikut nggak ya? Aku kayaknya nggak baca tuh namanya. Oke, kayaknya nggak ada ya. Nah, ini yang tadi relevan dengan yang ditanyain Ina. Foto itu apakah harus pas foto? Menurutku enggak. Foto seperti ini oke. Kesannya lebih ini ya, lebih semi formal, kemudian positif. Aku ngelihat foto ini feel yang aku dapat itu positive vibes gitu ya. Terus orangnya terbuka gitu. Kalau aku sih dengan foto seperti ini menurutku oke gitu. Nggak harus dengan pas foto, tapi kalau punyanya pas foto juga nggak masalah. Nah ini kita langsung coba review ya, teman-teman yang tadi sudah menyimak sharingnya, sama-sama sambil kita lihat bareng-bareng. Nah nanti aku akan tanya ke teman-teman, kira-kira apa yang sudah bagus, sudah oke dari resume ini, mana room for improvement-nya, gitu ya. Ini kita lihat sekali, ini cuma 1 halaman. Nah tadi udah diskusi banyak. Nah, kita coba nih yang calon rekruter nih, Ardan nih. Ardan standby nggak nih? Standby, Mbak. Nah, oke. Nih kalau dilihat-lihat sebagai calon rekruter, menurutmu CV ini gimana? Apa yang masih perlu diimprove? Ini sekilas kalau dari sisi ini ya, apa namanya? Tata letak gitu, organize apa enggak, rapi apa enggak, ini oke gitu ya, enak di mata enak gitu. Tapi dari sisi konten masih ada room for improvement-nya. Nah, kira-kira apa ya kalau menurut Ardan? Kalau dari saya sih lihatnya ini Mbak, pengalaman kerjanya, cara job desk belum di breakdown secara lengkap. Oke. Jadi kan dia cuma menyebutkan administration, tugas dan tanggung jawabnya belum di breakdown. Oke, apa lagi? Terus organization yang diikuti juga itu bisa dimaksimalkan lagi sebenarnya, bisa diceritakan. Oke, ada lagi yang lain kalau ada? Mungkin itu dulu Mbak. Oke. Kayak itu dari Ardan, mungkin satu lagi ada yang mau nambah? Delia mungkin? Menurut Delia ini room for improvement-nya apa ya? Izin menjawab. Untuk apa Kak? Boleh dilangsung. Improvement untuk resume ini kira-kira apa ya yang bisa ditambahkan untuk boleh bikin ke bawah sedikit terkait ini.
yang paling bawah. Nah, di trainingnya mungkin bisa dijelaskan apa yang didapatkan di OHSS sama di SMK 3-nya. Jadi nggak hanya training, tapi kita kan nggak tahu ini trainingnya nanti apa aja sih yang didapatkan selama training gitu. Kemudian organization mungkin bisa dikasihkan sedikit deskripsi. Ketika menjadi anggota dari Community of Jendela Jakarta itu apa aja sih pengalaman atau hal-hal baru yang sekiranya dapat menarik HR-nya atau user-nya gitu mungkin. Kemudian ini belum yang personal sudah masuk terkait bahasa yang tadi kayaknya itu kan belum ada bahasa yang bisa yang dikuasai. Mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau mungkin kakaknya bisa bahasa Korea, bahasa Jepang, siapa tahu ada nilai plusnya di perusahaannya. Kemudian kalau saya pribadi sebelumnya, tapi kurang tahu benar atau salah, di education ini saya juga sedikit menambahkan deskripsi. Dan juga di work experience-nya juga ada sedikit deskripsi yang sekiranya mungkin bisa membuat HR atau usernya itu kayak merasa ternyata anak ini pengalaman kerjanya sebelumnya bagus banget. Atau enggak, dalam PT ini dengan adanya si kakaknya ini memiliki perkembangan yang lebih baik. Mungkin begitu. Oke, baik. Makasih banyak ini 2 reviewer, ada Ardan sama Delia. Makasih udah dibantu untuk kasih masukan gitu ya, improve-nya apa aja. Sayangnya Tri Audia Lestari ini nggak ada di room ini. Tapi tadi benar yang disampaikan Ardan. Pertama kalau dari sisi foto, menurutku ini foto seperti ini bisa dipakai ya. Oke gitu ya. Kemudian dari sisi profile udah bagus, kontaknya juga basic, nggak too much gitu ya. Personal ini oke kalau ditulis, menurutku ini sifatnya optional. Kalaupun ditulis tadi ya, pesanku pastikan bahwa yang teman-teman tulis ini jujur, evidence based. Jadi kalau ditanya saat interview, teman-teman bisa jelasin. Teman-teman yang dimaksud good communicator tuh kayak gimana? Contohnya apa gitu? Pernah ngapain atau ada momen apa yang teman-teman bisa pastikan ke interviewer bahwa teman-teman memang punya semua yang ditulis di sini gitu ya. Ini agak tricky. Kalau teman-teman nulis ini agak tricky. Dan ini optional, jadi sebenarnya nggak ditulis pun nggak apa-apa, atau bisa dicantumkan di profil ini, gitu ya. Ini kalau dari sisi personal ini. Kemudian kalau skill, nah skill ini sebenarnya tadi ya, mau skill apa yang ditulis itu optional gitu, terserah si kandidat dan tergantung juga posisi yang mau dituju seperti apa. Kalau memang posisinya membutuhkan penguasaan bahasa tertentu, tentunya perlu ditulis nih penguasaan bahasa di sini apa. Tapi kalau enggak, ya enggak wajib gitu, enggak ditulis juga enggak masalah. Tapi kalaupun teman-teman mau mencantumkan skill gitu ya, ini akan lebih baik kalau di situ teman-teman tambahkan informasi ini penguasaannya seperti apa. Apakah memang sudah master banget gitu ya, atau masih di level basic, atau sudah atau intermediate gitu, itu sebaiknya diinfokan. Bisa dibikin dalam bentuk bar, ada beberapa orang yang bikinnya dalam bentuk bar gitu, atau dikasih keterangan misalnya dalam kurung intermediate atau advance atau basic gitu. Jadi interviewer tahu mana yang teman-teman memang skillful gitu. Kemudian untuk tadi di work experience, education maupun organization sepakat bahwa ini infonya masih minim gitu ya. Perlu ditambahkan tadi achievement-nya apa peran di situ sebagai apa dan sebagainya, ini masih kurang ada penjelasan gitu. Tapi kalau untuk dari sisi penulisan so far oke gitu ya, cukup rapi gitu. Kemudian training ini tadi juga bisa ditambahkan kalau memang itu sifatnya sertifikasi dan relevan dengan jabatan yang dituju gitu. Bisa dijelaskan ini OHSAS ini apa gitu. Meskipun sebenarnya kalau interviewer itu kan memang udah user, udah paham ya istilah-istilah itu udah ngerti, tapi sebaiknya teman-teman jangan menuliskan singkatan-singkatan yang bisa jadi nggak semua orang familiar gitu. Orang HR mungkin nggak apal gitu kan, judul-judul training technical gitu. Tapi mungkin kalau user tahu, oh ini tuh istilahnya apa, SMK 3 tuh apa. Tapi orang HR-nya belum tentu ngeh, oh OHSAS ini apa ya gitu. Jadi sebaiknya jangan naruh singkatan-singkatan yang nggak semua orang tahu gitu di sini. Itu mungkin tambahannya ya. Kemudian CV berikutnya Muhammad Yusuf Ardan nih. Muhammad Yusuf Ardan. Oke. Ya, silahkan yang lain ada yang mau bantu mereview. Indra mungkin?
Indra masih standby nggak ya? Halo Indra? Suaranya belum kedengeran Indra. Cek suaranya kedengeran nggak, Nah, Kak? udah muncul. Ya. Udah muncul. Oke, silahkan nih CV-nya Ardan, silahkan menurut Indra, apa yang sudah oke, apa yang mungkin masih bisa diimprove gitu ya. Oke. Kalau dari aku mungkin pertama dari ini ya, Pak ya. Dari peletakan ini Kak, desainnya itu kan banyak ruang-ruang kosong gitu. Mungkin ketika dirapikan lagi mungkin bisa lebih maksimal lagi. Itu yang pertama, kayak profil atasnya kan itu luang banyak banget gitu, terus bawahnya juga gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini Kak, yang kalau misal yang tahun-tahun gitu, kayak misal kepanitiaan divisi relawan komunitas nilai Jakarta gitu. Kalau yang aku tahu mungkin lebih bagus kalau dikasih bulan, jadi dari bulan kapan sampai kapan. Itu kan nggak tahu, maksudnya 2020 itu dari Januari atau Desember 2020 sampai Januari 2021 kan kita nggak tahu gitu misal reviewernya. Jadi misal ada bulannya jadi lebih jelas berapa lamanya gitu. Terus ya fontnya mungkin Kak. Jadi bukan fontnya, apa sih namanya? Apa? Besar kecilnya huruf gitu. Maksudnya di situ ada banyak Oke. yang Ada yang ditebal. kapital, ada yang kecil Ya, gitu maksudnya. Oke. yang ditebalkan ada yang kapital, kemudian ada yang kecil gitu. Mungkin misal mau yang tebal dikapitalkan semua, yang kecil yang nggak kapital dikecilkan gitu. Mungkin akan lebih terlihat lebih enak gitu. Baca kemungkinan. Terima kasih. Oke, thank you Indra untuk reviewnya gitu ya. Oke, aku izin ya untuk ikut ini memberikan review untuk ada ini overall oke ya. Maksudnya kalau aku sebagai seorang recruiter lihat isi dari resume ini menarik gitu ya. Ada informasi-informasi detail yang aku bisa tangkap bahwa ini orang punya value gitu. Tapi improvement yang mungkin bisa ditambahkan tadi selain yang mungkin sudah disampaikan Indra, yang pertama adalah tadi ya dari sisi tampilan mungkin masih bisa diimprove kayak tadi benar. Penulisan kapital, kemudian besar kecilnya itu mungkin lebih bisa dirapikan lagi. Ini nggak harus semuanya besar nih. Kenapa harus besar semua? Karena kan judulnya udah kapital semua ya. Kontennya nggak harus semua kapital nih, biar lebih enak aja dilihat gitu kalau dari sisi tampilan. Tapi satu hal yang ini langsung ketangkep di mataku adalah beberapa kali typo. Ini tadi yang aku bilang mau kasih contoh yang typo. Ini alumni jadi almuni, kemudian si acara ini mungkin ini ya, kadang kita ada apa sih yang autocorrect ya? Kadang di laptop kan suka ada autocorrect. Nah, pastikan kalau teman-teman punya autocorrect, proofread gitu ya, nulis apapun selesai proofread gitu. Karena sangat possible ada typo yang mungkin kita nggak sengaja, nggak diniatkan typo karena autocorrect otomatis terganti kata-kata lain itu agak gawat gitu. Nah, ini harus makanya pentingnya proofread itu. Ini yang aku langsung baca tadi adalah typo. Kemudian tadi benar besar kecil huruf ini agar diperhatikan. Jadi kalau memang judulnya udah kapital, sebaiknya isinya jangan kapital lagi, gitu ya. Gitu. Kemudian ini sayang sih ini mungkin waktu nge-save aja menjadi PDF ya. Ada satu halaman kosong ini nggak perlu gitu ya. Sebaiknya nanti kalau memang ini mau dipakai untuk apply ini hilang ini halaman ketiga yang kosong ini. Dan ini agak banyak space kosong tadi benar kata Indra. Ini bisa dioptimalkan lagi penempatannya. Jadi kesannya nggak rapi karena normal kita itu baca kan dari kiri, kanan, atas, bawah gitu. Jadi pastikan penuhi itu sesuai urutan. Penuhi kiri dulu baru kanan, penuhi atas dulu baru bawah. Jadi jangan sampai misalnya kirinya kekosongan tapi kanannya full gitu. Ini agak kurang enak dilihat gitu ya. Karena normal kita membaca secara internasional itu kiri, kanan, atas, bawah gitu. Itu kalau dari konten sih ini menurut aku so far so good ya, isinya udah oke. Ini nih
aku menemukan banyak nih typo nih, sayang banget. Ini menjadi pengurang nilai gitu lah ibaratnya. Ketika dilihat tuh, oh udah cakep, tapi ternyata ada beberapa kesalahan yang nggak perlu sebenarnya. Sayang. Gitu. Itu mungkin. Kita lanjut CV berikutnya. Ini atas nama Nur Aini Mustika Sari. Ada nggak ya Nur Aini di room ini? Nur Aini nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Minta bantuan siapa yang mau ngasih review? Revi, ada Revi? Atau yang volunteer mau sambil belajar? Calon-calon HRD? Suara aku kedengeran nggak ya, Mbak Pri? Udah kedengeran. Silakan. Oh iya, kalau dari menurut saya ini ya seperti yang sebelumnya ya. Jadi perlu dideskripsiin lagi untuk yang pengalaman organisasi. Jadi apa sih job desk yang dilaksanakan ketika mengikuti organisasi itu. Jadi bisa ketahuan relevan atau enggak dengan program yang dilamar gitu. Itu sih Mbak Pri untuk yang bagian atas Oke. yang pengalaman organisasi. Ada lagi atau udah cukup? Yang bawah masih ada space kosong dan bisa kayak lebih diseimbangin gitu antara yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Itu sih Mbak. Oke, makasih banyak Revi untuk reviewnya. Nah ini kayaknya nggak ada ya, Nur Aini Mustika ini nggak ada kayaknya di room ini. Tapi tadi relevan yang disampaikan oleh Revi ya, tadi ini sayang banget masih bisa dieksplor lagi untuk dikasih penjelasan ini tuh apa, ngapain, perannya apa skill dan achievement-nya di situ gitu. Kemudian urutannya nggak dari latest, ini sebaiknya nulisnya dari, ini tadi termasuk punya Ardan, aku lupa Miss. Tadi kalau nulis pengalaman organisasi, pengalaman kerja sebaiknya dari yang the latest ya. Ini sama yang punya Nur Aini juga. Nah, kemudian penulisan tahun nih jangan sampai kayak gini nih. Ini jadi nggak rapi, nggak enak dibaca dan kita kadang harus nyari dulu gitu. Ini pasangannya yang sebelah mana ya gitu. Langsung aja ditulis sebelahnya, dikasih tanda kurung atau kasih strip itu juga bisa ya. Jadi atau koma gitu. Langsung di sebelahnya. Jadi langsung ini tuh memang satu rangkaian gitu. Kemudian urutannya ini dari universitas dulu dan sebenarnya SMA ke bawah itu kalau kita mau apply posisi yang memang membutuhkannya adalah lulusan sarjana atau diploma, berarti SMA ke bawah sebenarnya udah nggak perlu dicantumin. Kemudian ini pengalaman kerja juga sayang banget nggak dieksplor dan benar banget ini jangan sampai kalau ngasihnya 1 halaman nggak full. Karena kalau kesannya ini jadi kayak resume belum jadi gitu. Kayak kurang niat gitu bikinnya. Jadi kalau memang mau dibikin 1 halaman, pastikan 1 halaman itu compact gitu ya. Jadi bisa ditambahkan tadi penjelasan dan sebagainya. Oke, berikutnya. Siti Hamidah Nur Kumalasari. Ini kayaknya nggak ada juga ya. Siti Hamidah, aku nggak lihat namanya. Nggak ada juga Siti Hamidah. Oke, ini langsung aja. Ini kalau dari sisi tampilan ini rapi dan enak dibaca, tapi sebenarnya masih perlu beberapa improvement ya. Kayak ini tadi nih, ini jangan cuma nulis job desk. Jadi perannya misalnya di situ cuma nulis melakukan surat menyurat, menerima surat masuk, dan membuat surat keluar gitu. Tapi apa success story dari pengalaman kerja di sini gitu. Ini perlu ditambahkan. Kemudian ini pendidikan instead of naruh misalnya IPK atau achievement selama di kampus, nggak perlu sih tulis alamat kampusnya kan nggak usah ya. Ini kan informasi yang bisa dicari recruiter di Google. Jadi nggak perlu dicantumin. Kemudian kemampuan, ya ini optional, tapi kalau memang mau ditambahkan skill-skill teknis, baiknya ditambahkan penguasaannya tadi sedalam apa. Nulis tanggal jangan dipisah kayak gini karena kesannya nggak rapi. Ini juga perlu ditambah, dielaborasi lagi gitu. Itu berikutnya, ini tadi udah. Oke, tadi ada yang Word. Tajudin Nur ada nggak di sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada aku skip aja sama Dwi Najah.
Sirwiyati. Kayaknya nggak ada ya. Oke. Oke, aku skip lanjut untuk contoh cover letter ya. Ini contoh cover letter. Ini sebenarnya kemarin aku buat untuk tugas Montessori. Ini aku juga bikin CV untuk tugas Montessori gitu ya. Jadi ceritanya tugasnya adalah membuat CV atau resume dan cover letter untuk apply sebagai guru Montessori gitu. Ini kemarin kebetulan assignment waktu aku ambil Montessori. Jadi memang ini sudah dipilih yang menurutku cukup relevan dengan posisi yang mau di-apply. Jadi nggak semua hal aku cantumin di sini. Jadi beda dengan CV-CV yang selama ini aku punya gitu. Aku ada adjust gitu. Untuk nama ini contoh tadi ya yang aku sempat kasih sampel di awal. Jadi kalau mau tulis nama bisa formatnya seperti ini. Jadi nama lengkap, nama panggilan aku highlight gitu. Jadi nggak perlu ditulis nama lengkap siapa, nama panggilan siapa. Kemudian di sini aku sudah tidak mencantumkan alamat domisili, tapi alamat email resmi gitu ya, nomor handphone dan juga LinkedIn. Kemudian profil singkat, kemudian pendidikan ini dari yang paling terakhir karena ini ceritanya resume ini dibuat untuk apply posisi guru. Jadi aku tulis semua pendidikan kebetulan relevan, makanya aku tulis. Di sini yang psikologi aku tulis kayak IPK-nya berapa, kemudian bahwa ini aku kemarin dapat scholarship, ini kan jadi added value gitu. Nah yang diploma karena kemarin belum selesai, jadi di sini aku nggak tulis apa-apa. Kemudian pengalaman kerja ini karena memang pengalaman kerja profesional hanya satu gitu ya di Pertamina, jadi memang cuma aku tulis di sini. Tapi di sini aku tulis gitu ya sebagai sampel perannya di situ ngapain, aktivitas utama yang aku highlight di situ apa. Yang ini bisa menunjukkan tadi skill-nya apa yang dikuasai gitu ya. Kemudian achievement-nya apa? Achievement tadi nggak harus juara-juara ya, tapi misalnya ini di sini aku tulis successfully initiate the first employee assistance program in PT Pertamina Persero misalnya. Ini juga menurutku ini achievement gitu, makanya aku tulis di sini. Jadi justru bukan juara apa atau best apa gitu enggak, tapi menurutku ini achievementku yang latest gitu, makanya aku tulis di sini. Kemudian organizational experience ini aku tulis yang menurutku relevan gitu, bahwa memang aktif misalnya di bidang change agent dan di komunitas jendela, karena kan komunitas jendela bidangnya pendidikan anak, maka relevan dengan posisi yang mau aku tuju, ceritanya mau daftar untuk guru Montessori gitu. Kemudian skill aku tulis seperti ini. Gitu. Ini bukan berarti CV-ku yang terbaik udah the best ya, enggak gitu. Ini karena setiap saat juga aku selalu update gitu. Tapi tadi aku berusaha gitu ya, berusaha agar ini relevan dengan posisi yang dituju. Ini bukan berarti tampilan ini yang terbaik, yang paling oke, enggak gitu. Aku menemukan juga di peserta workshop ataupun di kandidat yang lamar beberapa posisi di Pertamina itu jauh lebih baik gitu isinya, tapi ini bisa sebagai salah satu contoh aja gitu. Kemudian untuk cover letter ini juga salah satu contoh aja, teman-teman bisa cari format banyak banget di Google. Ini sebagai contoh tadi hal-hal apa yang perlu di-highlight di dalam cover letter. Jadi pertama itu bisa dibikin ini ya, header seperti ini sebagai info profile. Ini surat dari siapa gitu ya. Ini kan nanti dilampirkan CV ya. Di CV juga sudah ada. Jadi ini juga optional gitu, tapi ini menurutku salah satu cara yang bagus untuk bisa naruh profil kita di cover letter. Kemudian ditujukan kepada siapa, kemudian tadi ya pengenalan kita siapa, namanya siapa, terus kenapa pengen daftar gitu ya, pengen daftarnya posisi apa, taunya dari mana, kemudian kenapa kita merasa cocok untuk posisi itu gitu ya, dijelaskan misalnya karena ini ceritanya mau daftar posisi sebagai guru Montessori di sini ditulis karena baru saja lulus diploma Montessori dari institusi apa yang memang itu cukup reputable gitu misalnya. Kemudian tambahan hal-hal lain yang mungkin dirasa relevan dengan posisi yang mau dituju gitu. Nah, ini tambahan tadi sedikit knowledge tentang institusi yang kita mau tuju. Jadi kita googling dulu, research dulu.
Yayasan Alhamidiyah ini apa? Apa yang menarik dari yayasan ini yang membuat kita mungkin tertarik atau relevan dengan diri kita? Misalnya di sini ditulis bahwa teaching learning methodnya adalah STEMI gitu. Jadi di sini aku tulis karena aku Muslim, Montessorian, jadi yang merasa cocok dengan metode ini, misalnya gitu. Kemudian kita sebutkan kita lampirin apa aja, kemudian closing ya. I look forward untuk bisa interview atau ketemu atau apa gitu. Ini sebagai contoh aja untuk cover letter, bisa dalam bentuk email, bisa dalam bentuk surat gitu. Oke, gitu. Ada lagi kah pertanyaan dari teman-teman terkait CV ataupun cover letter? Ini kita sampai jam berapa ya? Maaf ya. Takut kebanyakan ngomong. 5 menit lagi Mbak Tri sampai setengah 6. Oh oke, siap-siap. Berarti kita memang hanya pembahasan CV ya, kita nggak bahas psikotes dan interview. Ya mungkin nanti bisa diagendakan lagi. Oke, Kelas lanjutan. Oke. Oh itu ada yang minta direviewkan CV-nya. Oh Indra udah kirim belum CV-nya? Kalau atau mau ditampilin aja Indra? Dirimu bisa share screen nggak? Bisa, Kalau semua bisa saya share. Iya boleh Kak. Nah, yaudah Soalnya silakan. oke, Boleh silakan. izin ya Kak. Silakan. Belum bisa share screen Kak. Oh nggak bisa ya? Mungkin Kalau boleh. dikirim dikit itu bisa. Bisa kok di share screen, semuanya ada akses buat share screen. Nah Mbak Tri di offin dulu share screen-nya, biar Di sini gantian. nggak bisa, kayaknya belum jadi ini, belum jadi host Kak. Oh aku stop dulu. Ya. Ya, nah baru Mas, silakan Ada. Mas. Oke. Oh ya sekarang boleh bisa. Apakah share screen-nya udah bisa dilihat teman-teman? Udah kelihatan? muncul. Udah ya? Ya Kak. Oke. Nah, ini kan Indra tadi udah kita hampir 1 jaman lebih ya. Kita ngobrol-ngobrol soal CV gitu kan. Nah, ini sebelum aku review atau mungkin teman-teman yang lain bantu review. Menurut Indra nih, berdasarkan tadi kita udah sharing-sharing. Menurut Indra ini apa yang menurut Indra sudah oke di sini dan mana yang masih bisa diimprove? Dari Indra sendiri dulu, silakan. Kalau dari Indra mungkin yang sudah cukup oke ya Kak barangkali itu mungkin keterangan di masing-masing yang ini Kak, misal kayak pengalaman pekerjaan terus kemudian ada poin-poin yang sudah dilakukan selama di pekerjaan itu gitu. Oke. Ada lagi? Itu untuk improvement? Apakah menurut Indra ada yang perlu diimprove menurut Indra sendiri? Belum Kak, belum tahu. Oke, siap. Oke, thank you Indra. Nah, sebelum aku review, aku mau minta tolong Ina dulu deh. Ina, gimana menurut Ina CV-nya Indra? Feel free, no hard feeling ya. Ini kita sama-sama belajar ya. Ya Kak. Ina, boleh? Menurut Ina gimana? Oke Kak, mungkin minta tolong diturunkan Kak. Ini sih Kak, kalau sebenarnya kalau dari segi isi, kemudian narasi dan sebagainya itu menurutku udah bagus ya Kak. Cuman di sini itu penataannya aja itu kurang rapi. Kayak contohnya yang di bagian kontak dan juga kependidikan itu kan nabrak. Terus setelah itu sebenarnya di pendidikan non formal ini masuknya trading atau apa ya Kak? Iya Kak, semacam training. Iya ya. Itu sih sebenarnya lebih ke penataan sih kalau dari segi isinya, kemudian narasi-narasi yang dibangun, kalau menurut aku sendiri udah oke banget Kak Pri. Oke, thank you Ina. Nah, aku menambahkan dari yang tadi Ina sampaikan. Aku setuju sama Ina soal tampilan gitu ya. Ini menurutku
dari ini kurang eye friendly gitu. Tampilan CV ini kurang eye friendly. Pertama, tadi dari sisi tampilan ada yang agak-agak ini ya, overlap gitu ya, bertumpuk. Kemudian ini kamu pakai font apa ya, Indra, kalau boleh tahu? Pakai Ingat Times New Roman, Kak, kalau nggak salah. Times New Roman tapi dibikin italic semua ya? Iya, yang di keterangannya. Oke, ya. Ini aku nggak tahu kalau rekruter lain ya, tapi kalau buatku ini kurang eye friendly. Jadi di mata tuh kurang nyaman gitu loh. Nggak yang sampai parah banget ganggu, nggak gitu, masih bisa kebaca, tapi nggak nyaman gitu, kayak baca tuh kayak nggak klek gitu loh, nggak langsung dapet feel-nya untuk baca CV ini gitu, ngerti nggak sih? Jadi mungkin bisa dicoba font lain atau nggak perlu di italic gitu. Kalaupun di italic, yang bagian-bagian dirimu mau highlight aja gitu. Jadi nggak usah semua kata-kata di italic karena ini jadi kesannya agak kurang eye friendly sih menurutku. Itu. Terus oke, aku sambil baca detail profil seorang alumni. Oke, sebenarnya kalau aturan umum gitu ya, penulisan CV di profile itu sebenarnya sebaiknya dihindari kata-kata saya, I, me, my gitu ya, saya gitu tuh biasanya dihindari. Jadi kayak contoh tadi yang aku tampilin yang pertama aku tampilin tadi punya siapa sih tadi namanya lupa. Tri Audia Lestari tadi ya, dia langsung nulisnya discipline and willing to work hard with great passion. Dia tanpa nyebut dia atau saya gitu. Jadi tanpa penyebutan orang pertama atau orang ketiga gitu. Itu sebenarnya lebih netral, kesannya lebih netral. Kalau saya tuh kesannya jadi lebih eye-centris. Tapi kalau buatku pribadi sebagai seorang recruiter ini nggak ganggu sih gitu. Tapi nggak tahu kalau recruiter lain gitu. Tapi kalau aku honestly aku nggak ganggu itu. Kemudian kontak ini tadi ya sudah ini kurang rapi tampilan jadi kurang enak dibaca. Kemudian pengalaman kerja so far so good karena udah infonya cukup detail gitu ya. Kemudian boleh ke bawah. Oke, ini ada prestasi ini nggak masalah, oke. Kemudian untuk pendidikan non formal ini sebenarnya optional sih menurutku. Ini kan berarti kan seminar yang dirimu pernah ikuti ya. Menurutku akan lebih valuable kalau yang ditulis di situ adalah misalnya sertifikasi atau sesuatu yang memang menambah skill. Kalau yang di sini kan menurutku ini lebih umum ya, materi-materi umum general gitu. Jadi tidak cukup spesifik menambah skill technical. Jadi tidak terlalu urgent untuk dicantumkan di dalam resume gitu. Mau dicantumkan nggak apa-apa, tapi menurutku ya ini kalau aku sebagai recruiter bagian ini aku juga akan skip gitu karena yang nggak relevan gitu. Jadi mungkin bisa dipilih kalau mau nyantumin pendidikan non formal, mungkin yang dirimu maksud adalah training, seminar, sertifikasi, pastikan itu memang relevan dengan posisi yang akan di-apply gitu. Gitu, terus prestasi oke. Kompetensi tadi ya mungkin tambahannya akan lebih baik kalau ditambahkan tadi penguasaan misalnya bahasa Inggris itu levelnya seperti apa, atau kalau memang dirimu sudah ada skor tes misalnya itu full atau TOEIC atau apapun bisa dicantumkan di situ. Gitu. Terus untuk soft skill boleh dicantumkan, tapi tadi ya pastikan bahwa kamu jujur menulis itu dan itu evidence based. Jadi kalau digali saat interview bisa menjawab kamu yang dimaksud bisa kerja tim itu yang kayak gimana, yang dimaksud kamu punya kepemimpinan tuh kepemimpinannya kayak gimana, itu dirimu bisa jelasin. Bisa dibuktikan dengan jawaban kamu saat interview. Gitu. Itu mungkin Indra, semoga membantu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Pri. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau minta? Ya, gimana? Masih satu lagi deh kalau emang ada yang mau sebelum kita tutup dengan terakhir ya kalau masih ada. Monggo silakan. Saya boleh Kak. Silakan. Sebentar izin untuk membuka filenya terlebih dahulu nih.
Terakhir ya ini ya, udah lewat ternyata jamnya. Izin share screen ya, Kak. Jadi ini CV saya, kemungkinan sebelumnya CV saya kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya. Namun karena ada beberapa yang pernah saya ikuti terkait CV juga, kemudian mendapatkan template kurang lebih seperti ini, jadi saya mengikuti ini. Oke. Nah, sebelum kita review, teman-teman mungkin yang lain mau review, menurut Delia sendiri, panggilannya siapa? Maaf, aku takutnya salah. Ya, Delia, Kak. Ya, nah, menurut Delia, apa yang sudah bagus di sini dan apa yang masih bisa diimprove? Oke, gimana kalau menurut Delia sendiri? Dari saya pribadi mungkin karena tadi yang sudah dijelaskan maksimal diusahakan harusnya 2, mungkin kebanyakan di sini saya kurang lebih 4 halaman. Terus ada lagi hal lain? Mungkin saya juga kurang paham apakah dalam penulisan pengalaman untuk yang disebutkan itu maksimalnya baiknya berapa, dan juga terkait deskripsinya ini apakah cukup seperti ini atau lebih disingkat kembali. Mungkin itu yang membuat jadi ini terlalu berat untuk dibaca. Sebelum aku izin berkomentar, yang lain ada yang mau voluntary memberikan pendapat? Ahmad Watsikul. Panggilannya siapa ini? Ahmad Watsikul Syukri. Wasi, Kak. Wasi. Oke, Wasi, menurutmu CV-nya Delia ini gimana? Apa yang udah baik, apa yang masih perlu diimprove? Jujur saya masih bingung, Kak. Menurut saya pribadi, dari yang saya lihat sekilas ini sudah bagus gitu. Oke, bagusnya di mana menurut Wasi kalau gitu? Deskripsinya menjelaskan pribadiannya gitu, Kak. Oke. Baik, makasih Wasi ya sudah dibantu review. Ya, jadi kalau dari sisi isi gitu ya, konten sebenarnya tadi benar kata Wasi, ini bagus gitu ya, tapi memang penulisannya perlu diimprove. Tadi Delia juga sudah menyadari bahwa ini agak terlalu wordy gitu ya, jadi terlalu panjang. Khawatir nanti rekruter tidak punya cukup waktu untuk membaca detail gitu. Jadi mungkin masukannya buat Delia. Sebelum masukan, riwayat karir dengan yang di bawah ada riwayat pekerjaan tadi ya. Pengalaman kerja profesional itu apa ya? Karena di atas sudah ada riwayat karir dalam bentuk paragraf, lalu di bawah kamu ada list riwayat pengalaman kerja profesional. Apa bedanya? Yang saya ini kan saya juga mengikuti template yang pernah saya ikuti di webinar itu. Kalau saya baca riwayat karirnya ini menjelaskan lebih ke profil sebenarnya, tapi jatuhnya juga kurang lebih seperti pengalaman. Oke, baik Bu, naikin dikit lagi boleh, minta tolong. Ya, oke ya. Jadi di sini kamu sudah cantumkan sepertinya yang dimaksud profil itu kamu tulis di situ peran utama karir kayaknya ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan satu dalam bentuk profil, peran utama karir dan riwayat karir, gitu ya. Ini kan memang isinya profil itu bisa menceritakan keunggulanmu apa, passionmu apa, atau objektif karirnya apa, gitu ya, atau juga karakteristik. Nah ini jadinya agak redundant nih.
Di atas kamu menjelaskan tentang di situ menyinggung-nyinggung soal teknologi dan sebagainya. Di bawah ada lagi itu agak ada part yang redundant. Menurutku ini bisa dijadikan satu. Nggak harus plek-plek sama dengan template yang dikasih gitu ya. Kecuali memang kamu apply ke sebuah perusahaan yang memang dia ngasih template-nya seperti ini. Mau nggak mau kita pakai. Tapi kalau enggak, dua ini sebaiknya digabung. Peran utama karir dan riwayat karir ini bisa kamu gabung jadi satu. Istilahnya bisa kamu bikin executive summary, personal profile, personal detail gitu, terserah nanti istilahnya kamu bisa cari yang menurutmu lebih pas gitu ya, atau riwayat atau apa gitu. Tapi ini better menurutku dijadikan satu gitu ya. Isinya tadi ya, isinya bisa skill apa yang memang kamu kuasai atau kamu minati gitu, aspirasi karir, kemudian arah karirnya mau kemana, objektif karirnya mau kemana, dan karakteristik. Di situ kan kamu nulis, saya merupakan orang yang aktif, memiliki jiwa kepemimpinan, itu kan karakter. Silakan digabung, kemudian tapi di concise lagi, dipadetin lagi. Jadi satu paragraf gitu ya. Kemudian kompetensi pribadi, oke, kalau memang mau dicantumkan sepanjang tadi ya, jujur dan evidence based. Kemudian pengalaman pekerja profesional, boleh tolong turun. Oke, nah ini akan lebih baik kalau tadi ya, nggak terlalu banyak gitu ya kata-katanya, cukup satu kalimat gitu, atau kalau memang ada beberapa hal yang mau kamu highlight, dibikin pointer-pointer aja, mendingan. Misalnya, kayak ini tuh terlalu cerita gitu loh. Jadinya bukan selling tapi storytelling gitu. Kayak misalnya nih, di yang kedua tuh kredensial mikro mahasiswa Indonesia, di situ kamu cerita. Pembelajaran terkait pengenalan ruang lingkup perusahaan rintisan, perencanaan strategi, lalalala. Pada program ini, peserta juga bertanggung jawab. Jadi kayak cerita gitu loh. Jadi sebaiknya di-highlight aja. Jadi bisa di pointer-pointer, nggak harus panjang. Singkat aja ini tuh apa. Kamu mau ngasih tahu apa di part ini. Gitu ya. Ini masih terlalu wordy. Boleh turun. Ini sama ya, yang organisasi juga sama. Terus kemampuan tadi ya, kalau memang bisa ditambahkan, ini kan aplikasi nih, biasanya kalau aplikasi itu ada ini ya, kedalaman levelnya tuh seperti apa gitu ya. Apakah dalam bentuk basic, intermediate, advance, atau mungkin ada skor-skor level tertentu, itu bisa kamu cantumkan. Terus untuk bahasa tuh sebenarnya menurutku Indonesia itu nggak perlu dicantumin, karena ya kita orang Indonesia harusnya memang bisa gitu menguasai bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa asing, itu perlu dicantumin di situ dan kira-kira level penguasaannya seperti apa. Kemudian ke bawah pengalaman organisasi juga akan lebih baik kalau dibikin pointer aja, jadi bacanya lebih enak. Kalau paragraf gitu tuh orang tend to skip gitu loh beberapa part gitu, sayang gitu. Padahal bisa jadi ada info penting yang kamu mau sampaikan di situ. Jadi mendingan dibikin pointer-pointer aja. Oke, boleh lanjut. Oke. Nah, hobi dan ketertarikan. Ini sebenarnya hobi olahraga ini nggak spesifik ya, kecuali di situ kamu langsung tulis misalnya memang hobinya basket dan misalnya ada tambahan value-nya adalah sering menjuarai apa, kejuaraan apa, atau pernah juara apa gitu bisa ditulis. Terus menulis karya ilmiah. Nah, kalau ini CV ini mau dipakai untuk apply yang bidang akademisi gitu ya, jadi dosen, jadi guru, jadi researcher yang relevan atau di bidang publikasi ini oke. Tapi kalau di perusahaan dan bukan di misalnya lab gitu ya, ini nggak terlalu relevan sebenarnya. Terus tadi di atas kamu udah tulis kalau nggak salah ada soft kompetensi ya, di bawah kepribadian. Nah, sebaiknya itu dijadiin satu aja. Tadi, nah ini kan ada kompetensi pribadi sudah nulis. Ini kan juga ini ya soft kompetensi ya. Itu sebaiknya digabung aja sih. Kalau mau tulis di sini kompetensi, mendingan yang kompetensi atau skill technical aja yang ditulis di situ, baru di bawahnya personality, karakteristik personal ditaruh di bawah. Tapi jangan ini jadi kayak beberapa diulang gitu ya. Kayak tadi resume profile dengan riwayat karir, padahal sebenarnya itu bisa jadi satu. Terus ada kompetensi pribadi, di bawah nulis kepribadian dan
kompetensi atau skill gitu, itu sebenarnya di dirimu bisa pilih. Nulis skill aja, skill itu berarti kompetensinya kompetensi teknis, yang soft kompetensi taruhnya bisa di kepribadian gitu, atau di personality atau apapun istilahnya. Jadi nggak redundant. Gitu. Jadi yang ini bisa dihapus aja, dijadikan satu dengan yang bawah. Yang di bawah, atau ini yang kepribadian nggak usah gitu. Jadi kamu mau pilih yang mana? Istilah apa yang mau kamu pakai? Kamu pilih. Tapi jangan, ini bisa mislead gitu, karena berulang tapi beda, tapi sebenarnya sama gitu. Itu agak bikin bingung rekruternya. Iya. Gitu. Terus sebenarnya kalau mau nulis apa nih, alamat profil, alamat email gitu ya, ini bisa dibikin header aja, singkat gitu ya nulisnya, atau dibikin satu part aja di bagian atas personal detail gitu, data pribadi gitu, ada alamat, ada email, ada handphone, atau misalnya dibikin kayak contohnya yang punya aku tadi, satu baris doang di atas, tapi isinya sudah mengcover yang urgent, ada alamat email, ada nomor telepon, tapi nggak banyak. Kalau ini tuh jadi kayak agak banyak ya, ambil space dan berulang-ulang setiap halaman ada gitu. Jadi mendingan kalau mau ditulis kayak jadi header, karena mungkin khawatir nanti halaman kedua kepisah dengan halaman satu gitu kan, tetap ada kontakmu. Nah, cukup ditulis aja nama, email, dan telepon satu baris, jadi nggak ngambil space banyak-banyak. Jadi header atau footer. Tapi di alamat kamu pilih satu aja, alamat mana yang mau kamu cantumkan, bisa ditulis di personal detail. Jadi intinya kalau mau bikin header atau footer jangan terlalu spesies gitu ya, jangan terlalu ngambil space banyak gitu. Gitu mungkin masukannya. Kalau dari font dan ini menurut aku ini enak sih di mata, enak, eye friendly. Gitu. Baik Kak, terima kasih banyak untuk ulasannya terkait CV saya. Siap, sama-sama. Jadi kayaknya waktunya udah lewat ya, Uta sama Ina. Monggo, sepertinya sudah cukup dari aku. Iya, sudah cukup sekali dan sudah banyak yang mendapatkan pandangan lebih baik mengenai CV. Biar terlihat eye-catching dan mencakup semua diri Anda dan kalian. Gitu ya Mbak, intinya ya. Dibuat sesimpel mungkin tapi eye-catching dan bisa menggambarkan diri Anda baik dari skill, profile, dan hal-hal yang menyangkut diri Anda dengan batasan-batasan tersebut ya Mbak. Gitu nggak sih? Ya, setuju. Yang penting tadi ya, pokoknya pastikan itu concise, singkat, padat, jelas, dan menggambarkan apa yang memang kamu tulis, kamu mau sampaikan ke rekruter. Jadi jangan semua informasi tentang dirimu mau kamu tulis semua di CV, itu nggak usah. Itu malah nanti jadinya too much dan hal-hal yang penting malah takutnya kelewat. Gitu. Itu sih intinya mungkin. Oke. Mau ada closing statement Mbak? Atau pesan-pesan penutup? Oke, ya intinya gini sih, CV itu bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan dalam melamar pekerjaan gitu. Ada banyak hal lain yang teman-teman perlu persiapkan, jadi jangan hanya berfokus kepada CV, itu yang pertama. Yang kedua, menulis CV yang baik itu tidak cukup satu hari, tidak cukup dengan ikut seminar, ikut workshop, ikut upskilling gitu, tapi ya CV itu adalah gambaran diri teman-teman sepanjang hidup teman-teman gitu. Jadi kalau mau CV-nya excellent, ya kalian memang harus membangun portofolio diri kalian secara excellent di sepanjang kehidupan teman-teman gitu, mulai dari kuliahnya aktif di organisasi, kemudian bangun networking, kemudian jadikan diri kalian sebagai pribadi yang memang positif, menarik gitu. Itu baru nanti CV-nya excellent, karena ya CV itu kan menulis tentang diri kalian gitu. Jadi dan nggak bisa dipalsukan. Karena CV mau sebagus apapun, kalau udah ketemu rekruter yang berpengalaman, ketemu interviewer berpengalaman, dia gali, kita bisa tangkep kok gitu. Ini CV cuma bagus di packaging doang atau memang emang orangnya memang punya something gitu. Jadi yang paling penting adalah membangun diri kalian, bukan menulis CV-nya gitu. Itu mungkin closing statement-nya. Mbak, pertanyaan terakhir boleh?
Ini Boleh, muncul boleh. sih di hati saya. Apa tuh? Sejauh apa sih Mbak recruiter memperhatikan sosmed kita dan sejauh apa hal itu berakibat penting dalam proses mengambil keputusan diterima atau enggak? Oke. Nah, ini beda-beda sebenarnya, tergantung kebijakan masing-masing company. Tapi makin ke sini kita ketahui bahwa kita makin digital ya, semuanya serba digital. Akses terhadap diri kalian, terhadap diri kita itu bisa didapat dari mana saja. Dengan kita bermain sosial media, data kita secara sadar sudah kita serahkan ke publik. Artinya itu bisa diakses oleh siapa saja gitu ya. Itu yang kita perlu pahami. Dan dengan dunia ini semakin digital, perusahaan semakin digital, sangat dimungkinkan ke depan semua orang akan bisa dengan sangat mudah mengakses sosial media kita. Dan ini sudah mulai dilakukan oleh banyak company. Pertamina sendiri sebenarnya kita memang tidak secara spesifik ketika proses rekrutasi kita lihat satu-satu sosial media, enggak. Tapi ini sering kita lakukan untuk background check gitu. Dan untuk pekerja Pertamina sendiri kita sudah punya namanya digital footprint. Jadi kalau mau ibaratnya mau promosi, mau jadi pejabat gitu ya di Pertamina, mau mengisi posisi tertentu, itu dicek dulu jejak digitalnya. Jadi ada fungsi khusus yang ngecekin jejak digital. Nih orang ada misalnya pernah posting apa di sosial media, dia ada terlibat dalam politik tertentu atau enggak, itu dicek gitu. Even di internal kita itu kita lakukan gitu. Tapi memang mungkin nggak semua company melakukan itu. Karena untuk kita bisa membuat digital footprint itu kita perlu tools, kita perlu resource yang memang kerjaannya mantengin dunia digital gitu. Dan nggak semua company punya kan gitu. Jadi mungkin sekarang belum semua company melakukan itu, tapi sangat mungkin ke depan semakin banyak perusahaan yang melakukan rekam jejak digital. Jadi ya pesannya teman-teman berhati-hatilah ketika teman-teman mau posting, mau mencitrakan diri di sosmed gitu, karena ke depan ya bisa jadi itu akan menjadi referensi untuk karir teman-teman gitu sih. Yep. Soalnya ada beberapa teman-teman yang kalau mau daftar baik itu institusi swasta atau negeri buru-buru deactivate akunnya atau ganti atau segala macam ya. Tapi apapun ini ya yang kita perlu tahu, apapun yang kita pernah posting secara digital, even foto di handphone kita itu sudah menjadi data digital yang nggak bisa hilang. Itu yang kita perlu sadari gitu ya. Jadi tidak sekedar kita mendeactivate account itu lalu rekam jejak digital kita hilang, enggak. Ada orang-orang yang memang expert bisa menggali data, even handphone kita udah rusak, udah mati nih, itu bisa diambil datanya gitu. Jadi tadi ya pesannya ya memang kita jaga diri dimanapun lah, mau di dunia nyata, mau di dunia digital, ya jaga diri aja kita yang positif-positif aja, karena apapun yang pernah kita record di digital, even di handphone pribadi kita sendiri itu bisa bocor gitu. Itu yang perlu kita hati-hati. Gitu sih pesannya. Oke, terima kasih Mbak Tri. Buat yang nanya rekaman ini akan di-share atau enggak, coba nanti dicek di YouTube Padepokan ya. Sekarang minta izin sama Mbak Pri, mungkin rekaman ini akan aku share ke beberapa platform biar yang nggak ikut acara hari ini bisa dapat ilmunya juga dan jadi ilmu yang terus bermanfaat yang diberikan sama Mbak Pri. Izin ya Mbak. Siap, materinya juga kalau mau di-share silahkan ya. Oke. Oke teman-teman, segitu dulu. Mungkin kalau ada yang mau buka kamera bisa kita foto ya 1-2 foto kan buat kenang-kenangan. Aku hitung sampai 150 lah ya, kelamaan ya. Aku hitung sampai 5 lah. 5. Mungkin ada beberapa yang bisa mengaktifkan kameranya. Ina bisa tolong dibantu foto ya? Yap, Kak. Oke, 1. Aku hitung sampai 5 dulu biar teman-teman aktifin kamera. Nanti aku hitung sampai 3 baru diambil ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikan pose terbaik dari teman-teman biar nanti di screenshot sama Ina. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dana sekali lagi. 1, 2, 3.
Mungkin bisa diulangi lagi sekali lagi. Oke. Asia Baba nak, kamu yang screenshot soalnya. Oke, wait. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih buat Mbak Pri. Mungkin next time kita bikin kelas lanjutan kalau Mbak Pri berkenan dan masih punya keinginan untuk berbagi ilmunya. Teman-teman, terima kasih yang udah datang. Terima kasih Mbak Pri. Ya, mari kita sama-sama. Pakai rasa luar biasa. Semoga kita bisa dapat serap ilmunya dan bisa lebih baik lagi membuat resume kita. Berarti salah judul. Enggak salah judul sih, tapi kurang tepat. Harusnya resume bukan CV. Nggak lupa kalau di Indonesia emang masih tukar-tukar. Oke. Soalnya kalau kita daftar di platform sosial, platform internet terkait dengan loker tuh banyak kan minta resume sih Mbak, banyak kan CV bahasanya. Tapi kalau di company kayaknya masih pada CV ya. Maksudnya kalau lowongan-lowongan gitu kayaknya masih bilangnya masih CV. Jadi Oke, teman-teman terima kasih sudah mau maghrib. Selamat beraktivitas di weekend ini. Sehat-sehat terus, Mbak Pri juga sehat-sehat terus, bisa ngasih ilmunya ke depan. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses